Malam tiba, cahaya bulan bagaikan air, dan jalan setapak pegunungan menuju daftar suci terasa begitu sunyi. Seberkas cahaya menyambar menembus awan, dan mereka bertiga berdiri berdampingan di atas pedang King Yin, menuju daftar suci. Bahkan di malam hari, peringkat suci masih ramai dengan aktivitas. Dua kultivator pedang di tahap awal alam suci sedang berduel di panggung pertempuran. Keduanya adalah kebanggaan keluarga masing-masing dan bertekad untuk membalas dendam di sini. Tanpa berlama-lama, kami langsung menuju ke halaman belakang daftar peringkat suci. Setelah menunjukkan token giok daftar peringkat suci masing-masing, para penjaga daftar peringkat suci langsung melembutkan ekspresi mereka dan berkata, "Kalian bertiga, jika ingin menantang daftar peringkat suci, silakan ikuti saya." Di halaman belakang, pilar-pilar batu yang menjulang tinggi dan artefak magis berdiri berdampingan, menyediakan ruang bagi 100 orang untuk menantang peringkat suci secara bersamaan. Namun, sebagian besar pilar batu itu redup dan kurang bercahaya. Lagi pula, tidak banyak orang di alam atas yang memiliki kekuatan untuk menantang peringkat suci, dan bahkan lebih sedikit lagi di benua tengah. Dalam keadaan normal, tidak akan ada yang datang untuk menantang peringkat suci. Cahaya bulan menyinari halaman, seolah-olah melapisi gaun putih Li Qingyin dengan lapisan cahaya perak. Ia berbalik dan tersenyum, "Fudi, aku juga ingin menantang peringkat di daftar suci. Kau juga harus berusaha sebaik mungkin." Aku menatap Lin Muzhao kakak senior, apakah kamu juga akan menantang peringkat? Lin Muzhao tersenyum dan berkata, "Karena kita sudah di sini, mari kita coba." "Baiklah, kalau begitu kita bertemu lagi di sini setelah tantangan ini selesai." "Bagus. Kami masing-masing memasuki roh artefak peringkat suci. Saat aku melangkah masuk, cahaya keperakan di udara mulai memadat dan berubah wujud menjadi roh artefak tua. Ia sepertinya mengenaliku dan tertawa, "Jadi, dia Bu Yixuan, peringkat 207 di peringkat suci." Mereka turun 7 peringkat. Saya terkejut. Persaingan di peringkat suci selalu ketat, yang berarti ada yang mengalahkan orang di atas saya dan menurunkan peringkat saya. Tapi tak masalah, saya pasti bisa naik lebih tinggi kali ini. "Senior, saya ingin menantang diri untuk meraih posisi ke-100, kataku." "Bagus." Arwah lelaki tua itu mengangguk dan tersenyum, sosoknya menjadi begitu halus. Seorang pria tampan berjubah putih melayang turun dari langit, memegang pedang panjang. Setelah diamati lebih dekat, ternyata ia adalah seorang kenalan, Bai Yufan, keturunan keluarga Bai dari Tanah Terlarang. "Bu Yixuan, apakah itu kamu?" Bai Yufan langsung mengenali saya, dan wajahnya berubah serius dengan niat membasmi. Ia berkata, "Tetaplah di posisi ke-200. Buat apa repot-repot menyalip posisi ke-100 di peringkat Sein?" Saya tersenyum tipis, manusia berusaha untuk naik lebih tinggi, dan air mengalir menuruni bukit. "Kamu pasti paham prinsip ini, kan? Ayo kita mulai, tidak ada gunanya bicara lebih banyak lagi." Bai Yufan langsung melancarkan serangan. Selama 10 tahun terakhir, ia telah membuat kemajuan pesat dan telah mencapai tahap akhir dari pendekar pedang bergelar. Ia bahkan sedikit lebih unggul dariku dalam hal ranah. Kecepatan kultivasinya luar biasa. Pedangnya melesat seolah membawa langit yang penuh bintang cemerlang. Pedang itu memiliki semacam aura abadi yang melampaui dunia fana. Orang-orang di Tanah Terlarang semuanya adalah keturunan ras abadi. Garis keturunan mereka berbeda dari orang biasa, dan jalur pedang mereka juga sangat luar biasa. Namun, saat ini, aku telah melampaui Bai Yufan dalam ilmu pedang. Dengan sedikit getaran pedang tulang abadi, aku melepaskan gelombang energi pedang yang langsung menetralkan serangan Bai Yufan. Kemudian, aku mendekat dan melancarkan 2 serangan pedang sederhana namun cepat yang memaksa Bai Yufan ke posisi bertahan pasif. Gelombang demi gelombang niatnya hancur, dan dalam waktu kurang dari 10 gerakan, ia sepenuhnya terdesak. Bai Yufan menggertakkan gigi dan meraung berulang kali. Energi pedang di dalam tubuhnya terus-menerus meledak, seolah-olah garis keturunan baru telah diaktifkan. Tiba-tiba, intensitas niat pedangnya meningkat beberapa kali lipat. Seluruh tubuhnya diselimuti energi abadi dan memancarkan cahaya cemerlang, sedikit membalikkan keadaan. Namun, tepat saat ia memadatkan lautan niat pedang, tiba-tiba, seberkas cahaya putih muncul dari antara alisnya. "Ada apa?" tanyaku, terkejut. Tubuh roh Bai Yufan tetap tak bergerak di udara, cahaya di antara alisnya membesar dengan cepat, merobek alisnya hingga terpisah dari rerun Dewa Suci. Dalam sekejap mata, kepalanya berubah menjadi abu, dan tubuhnya lenyap ke dunia roh bagaikan gumpalan asap. Sebuah ketukan drum terdengar di udara, seolah mengumumkan kemenanganku. "Apa yang terjadi?" tanyaku heran ketika roh lelaki tua itu muncul kembali di udara. Orang tua itu mendesah dan mengerutkan kening, lalu berkata, "Wujud aslinya telah mati." "Bagaimana itu bisa terjadi?" Aku gemetar karena terkejut dan berkata, "Roh senior, apa kau yakin tidak salah?"
Bai Yufan adalah keturunan klan abadi dan anak ajaib dari tanah terlarang. Bagaimana mungkin orang seperti itu tiba-tiba mati? Tidak ada penjelasan lain selain dia sudah mati. Roh tua itu mendesah, jejak kehidupannya telah menghilang dari peringkat suci. Begitu peringkat suci tidak lagi merasakan jejak kehidupan, ada kemungkinan 99% dia tewas dalam pertempuran. Jadi, kau sudah menang. Hati saya bergejolak. Apa penyebab kematian Bai Yufan? Apakah karena pertikaian internal di tanah terlarang, atau karena faktor eksternal? Bu Yixuan, kamu sekarang berada di peringkat ke-100 Sein Ranking. Apakah kamu masih ingin melanjutkan tantangan ini? Suara arwah tua itu menyadarkanku kembali ke dunia nyata. Aku menatapnya dan mengangguk, ya, aku ingin menantang tempat ke-50. Bagus. Saat arwah lelaki tua itu menghilang, sesosok makhluk muncul di udara. Ia adalah seorang pria parubaya, tetapi di belakangnya muncul seorang biksi dengan garis keturunan yang kuat dan bergelora. Makhluk ini berasal dari alam liar kuno dan tampaknya merupakan pembangkit tenaga listrik setingkat leluhur biksi. Kekuatannya benar-benar sebanding dengan alam terlarang dan jauh lebih kuat daripada kultivasi Bai Yufan. Manusia nakal, mata Bian menajam, menatapku tajam sambil tertawa. Kau masih sangat muda, apa kau benar-benar ingin mati di tantangan peringkat suci? Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Binatang buas di alam liar kuno itu memang sangat jahat. Ia melompat dan melancarkan serangan telapak tangan di udara. Serangan telapak tangan itu, yang membawa energi mengerikan tak berujung, membelah ruang yang kacau dan samar-samar mengembun menjadi sosok biksi dengan cakar tajam, bagaikan bilah pedang. Dengan lambaian tanganku, pengorbanan pedang tulang abadi melepaskan lusinan niat pedang penghancur yang melonjak. Tidak ada gerakan pedang yang rumit, hanya serangan berbasis aturan yang paling sederhana. Dalam sekejap, hujan pedang menyapu langit, menelan lawan. Biksi meraung marah, aura pelindungnya terus-menerus terkoyak oleh energi pedang. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 luka bersilangan muncul di lengan dan tubuhnya. Binatang buas ini, yang tubuh fisiknya telah mencapai tingkat kesucian, memiliki kekuatan yang tak tertandingi oleh para kultivator biasa. Namun, di bawah niat pedang pemusnahanku, ia semudah pedang besi yang memotong tahu, tanpa tantangan berarti. Murka, biksi melepaskan semburan aura pembasmi, berubah menjadi binatang buas biksi sejati dan menerkam, mengayunkan cakarnya. Alam pedang bulu sejati. Aku menggumamkan sesuatu dan melangkah keluar dari wilayah pedang emas. Saat ini, aku bersikap bak seorang Grandmaster ilmu pedang, tenang dan kalem. Alam pedang bulu sejati terus-menerus meletus dengan teknik Phoenix dan cahaya pedang, bertabrakan dengan wujud Dharma yang dipadatkan oleh Bian. Setelah puluhan tarikan napas, aku menghancurkannya. Lalu, aku menghunus pedang menembus angin. Mendesis. Dengan satu tusukan pedang, dipenuhi dengan irama waktu yang halus, pedang itu menembus salah satu lengan Bian, menyebabkan darah mengucur deras. Ah! Biksi mundur sambil mengeluarkan lolongan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Sedangkan aku berada di alam pedang bulu sejati dan memasuki kondisi di mana semua hukum berada di dalam hatiku dan di bawah kendaliku. Ini kira-kira setara dengan kekuatan tahap terlarang akhir. Dalam hal aturan, bahkan Gu Qinglian pun bisa setara denganku, apalagi Bian di hadapanku ini. Bagaimanapun, binatang buas tetaplah binatang buas. Ia mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Seberapa banyak misteri Dao surgawi yang bisa ia tembus. Setelah melancarkan beberapa serangan pedang, Bian mundur, penuh luka, matanya berkilauan dengan cahaya yang menakjubkan anak muda, siapakah sebenarnya kamu? Bu Yixuan, Anda, Bian meraung, kaulah yang membasmi Pangeran Naga Ibel. Ya, sosokku melesat, cahaya pedang menyambar, dan sebuah kepala besar melayang ke udara. Tubuh roh Bian terbasmi, yang juga berarti aku langsung masuk 50 besar peringkat Sein. Selamat, Bu Yixuan. Arwah lelaki tua itu muncul kembali, wajahnya dipenuhi keheranan. Ia terdiam beberapa saat sebelum berkata, umat manusia, sudah lama tidak melihat pahlawan yang mengguncang dunia sepertimu. Apakah kau masih ingin melanjutkan tantangan ini? Ya, aku melirik peringkat surgawi. Sebagian besar dari 49 teratas sudah merupakan orang bijak yang mengguncang zaman. Di antara mereka, guruku, Sangguan Ziyi, berada di peringkat ke-14. Seketika, aku diam-diam menghitung dalam hati bahwa aku belum benar-benar memahami rahasia terlarang, sehingga kemungkinan mengalahkan 10 tokoh terlarang teratas sangat kecil. Lagi pula, tidak disarankan bagiku untuk berada di peringkat yang lebih tinggi dari guruku. Oleh karena itu, peringkat ke-15 menjadi target tantangan terbaikku. Peringkat ke-15 dalam daftar suci, Kepala Klan Burung Vermilion, Shen Yu. Senior, saya ingin menantang orang ke-15, Shen Yu. Baiklah, Shen Yu. Roh lelaki tua itu menggumamkan sesuatu, tubuhnya menghilang,
dan sesosok tubuh yang menyala turun dari langit, berubah menjadi bola api yang memenuhi langit. Ia adalah makhluk suci yang tak tertandingi, burung vermilion terkuat di 3000 dunia, makhluk kuat yang dikagumi Ciyu. Sekarang aku benar-benar harus menantang makhluk mengerikan seperti itu, yang memang cukup mengasyikkan. Api menyebar, mengubah seluruh langit di atas dunia roh menjadi merah dan mengubahnya menjadi awan api yang memancarkan aura yang menakjubkan. Di atas awan api itu, seekor burung vermilion suci perlahan-lahan membentangkan sayapnya, setiap bulunya berkilau seperti senjata suci, cakarnya seperti kait, dan matanya berkilauan dengan sedikit rasa dingin. Ketika ia menatapku, ia seolah menyulut hasrat terdalam hatiku, membuatku agak gelisah. Nak, kau mau menantangku? Shen Yu berkata dengan tenang. Baik, senior. Aku membungkuk dan bertanya, senior, apakah klan burung vermilion juga berasal dari alam liar kuno? Tidak, Shen Yu berkata dengan tenang, klan burung vermilionku adalah klan yang terbengkalai di ujung bumi. Kami secara alami berbeda dari makhluk-makhluk yang secara brutal menaklukkan alam liar kuno. Kami memuja dewa dunia dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Saat berbicara, matanya berkilat mengerikan, dan ia berkata, wah, aku merasakan secercah kekuatan dewa dunia padamu. Kau pasti Bu Yixuan, yang disebutkan Ciyu, orang yang membasmi naga ibel di upacara agung dunia, kan? Benar, senior. Bagus. Shen Yu tersenyum tipis seperti yang diharapkan dari seseorang yang dipilih oleh dewa dunia. Kau benar-benar datang sejauh ini untuk menantangku. Kalau begitu, mari kita mulai pertempurannya. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika kau tidak bisa menang, kau hanya bisa tetap patuh di bawah. Tubuh fisik Shen Yu terlalu kuat, bahkan memiliki kualitas ritmis yang seolah telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kedua sayap terbentang, awan api di langit langsung menghilang, berubah menjadi gumpalan bulu api yang jatuh dari langit. Kecepatan bulu api mencapai batasnya dalam sekejap, seperti pedang api dewa yang jatuh dari langit, mengunci auraku sepenuhnya. Ini dia, semangat juangku membuncah dari lubuk hatiku, darahku mendidih, dan aku melesat ke udara, melangkah keluar dari alam pedang bulu sejati. Di bawah tekanan kuat bulu ilahi, aku dengan paksa membuka domain dengan radius 10 zang. Pada saat yang sama, pedang tulang abadi di tanganku memancarkan cahaya yang luar biasa, memadatkan niat pedang yang membara hingga setidaknya 50 zang, dan aku menebasnya berulang kali ke arah bulu api yang jatuh. Bum bum bum, suara keras terus berlanjut. Dengan niat pedang yang melawan kekuatan garis keturunan klan burung vermilion, setiap kali bulu api dipatahkan, pergelangan tangan akan terasa sedikit mati rasa. Seperti yang diharapkan dari seorang patriark klan burung vermilion, kultivasi Shen Yu sangat mendalam. Terlebih lagi, ia telah mengintegrasikan hukum langit dan bumi ke dalam garis keturunan klan burung vermilion. Bulu api ini bukan hanya teknik burung vermilion, tetapi juga semacam kekuatan esensi sejati yang sangat memahami Dao Agung. Dengan serangkaian ribuan serangan, pedang tulang abadi melayang di udara, memusnahkan setiap bulu api yang dipancarkan oleh bulu ilahi. Bagus. Di udara, Shen Yu tertawa terbahak-bahak, melebarkan sayapnya, dan seketika menciptakan lautan api yang berjadewa, memenuhi seluruh dunia roh dengan api. Aku hanya bisa mengandalkan alam pedang bulu sejati untuk melawan. Inilah kekuatan api sejati burung vermilion, yang berkali-kali lipat lebih murni daripada api sejati bulu berkobar. Di bawah kobaran api yang terus-menerus, penghalang api luar alam pedang bulu sejati perlahan meleleh dan menunjukkan tanda-tanda melemah. Ini adalah kontes api sejati. Jelas, teknik Phoenix yang kupelajari masih kurang esensinya. Lagi pula, aku tidak memiliki garis keturunan Phoenix. Jika itu sepupuku, dengan tubuh suci Phoenix apinya, dia pasti bisa menahan api sejati ini. Si kecil, kalau kau tidak bisa bertahan, kau harus mengaku kalah. Shen Yu terus-menerus mengintensifkan perasaan menindas dari api sejati, dan langit hampir sepenuhnya dipenuhi dengan citra dharma burung merah, yang sangat mengerikan. Tepat ketika alam pedang bulu sejati runtuh dan lenyap, tiba-tiba aku mengembuskan napas, dan napas ini dipenuhi api dunia. Api itu langsung menyebar dan membentuk zona api rerun dewa suci dengan radius 3 zang, terus berbenturan dengan api sejati burung vermilion. Di saat yang sama, aku menghunus pedang tulang abadi dan melancarkan serangkaian jurus teknik pedang rusa putih yang mengguncang rawa api di sekitarnya, dengan panik menekan api sejati burung vermilion. Tetapi inilah api sesungguhnya dari Raja Burung Vermilion, dan kekuatannya tak terbayangkan. Di bawah tekanan konstan, api dunia melonjak ke atas, membakar bola biru terang di sekelilingku. Api itu luar biasa intens, terus-menerus menggunakan kekuatan dunia untuk menetralkan kekuatan penghancur api sejati burung vermilion, mendesis dan berderak. Pertempuran ini membuatku merasa seperti sedang berjuang di lautan api yang penuh bahaya. Namun, api dunia pada dasarnya adalah api kelas 1, dan mampu menahan api sejati Raja Burung Vermilion selama 100 tarikan napas penuh.
Setelah 100 tarikan napas, bahkan Raja Klan Burung Vermilion ini harus berhenti sejenak, karena kekuatan api sejati di dalam tubuhnya mulai habis. Namun, saat ia berhenti, ia tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan menerkam, sayapnya menyapu tanah, membentuk kekuatan tebasan berbentuk salib. Apakah begini caramu mengalahkanku dengan tubuh fisikmu? Jantungku berdebar kencang. Serangan ini sungguh tak bisa diremehkan. Tulang sayap Raja Burung Vermilion luar biasa keras, bahkan lebih tajam daripada senjata dewa. Hanya dengan satu serangan, aturan ruang hancur, dan ruang yang kacau itu mengeluarkan suara mendesing tajam. Sungguh mencengangkan. Bahkan sebelum sayapnya terpotong, sehelai rambutku sudah terlepas dari dahiku. Ini mengerikan. Saat itu juga, aku bereaksi. 10.000 rune spiritual pedang tulang abadi diaktifkan. Dengan raungan rendah, aku meningkatkan niat pedangku ke level terkuatnya. Bayangan 4 jiwa pedang meletus, dan aliran deras 3 jalur pedang melonjak. Pedang itu melesat di udara, seolah membelah bintang, dan mendarat di persimpangan sayap Raja Burung Vermilion. Pada saat bertabrakan dengan tulang sayap, ratusan kekuatan aturan naga sejati meletus di sekitar pedang tulang abadi. Jalan naga sejati di waktu. Ledakan. Raungan memekakkan telinga menerangi seluruh alam roh, dengan cahaya ungu naga sejati waktu yang menerangi hampir seluruh ruang. Ratusan aturan naga sejati melonjak, berubah menjadi untaian niat pedang yang kuat yang menyerang Raja Burung Vermilion. Suara dentuman itu tak henti-hentinya. Meskipun Raja Burung Vermilion tetap tenang, mengepakkan sayapnya untuk terus menghancurkan naga sejati aturan waktu, ia tetap terluka. Energi suci berapi yang mengelilingi tubuhnya terus-menerus dimusnahkan oleh kekuatan waktu, dan tak lama kemudian bahkan sayap emasnya pun ditandai dengan bintik-bintik hangus. Pada saat yang sama, aku memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan. Pedang tulang abadi pemburu langit, tebasan pedang seterang matahari, melesat keluar. Di atas, sosok rusa putih terbentang horizontal, dan teknik pedang rusa putih mendarat tepat di tulang sayap Raja Burung Vermilion. Ledakan. Pukulan dahsyat itu membuat Raja Burung Vermilion melayang puluhan kaki di udara sebelum akhirnya berhenti. Namun, dengan kepakan sayapnya yang tiba-tiba, ia melepaskan badai api yang menyelimuti tubuhku dan melemparku keluar, menghantamku dengan keras ke dinding batu dunia roh dengan bunyi gedebuk yang memekakkan telinga. Punggungku terasa nyeri, dan api berkobar di sekitarku saat api sejati Burung Vermilion mulai menyerbu dagingku. Untungnya, tubuh fisikku telah mencapai kesucian, jika tidak, aku mungkin akan langsung menjadi abu. Sambil memegang pedang tulang abadi di satu tangan dan tangan lainnya, jari-jariku terbuka dan menempel di dinding pembatas. Aku mengaktifkan api dunia untuk segera melenyapkan api sejati Burung Vermilion yang telah menyerang tubuhku. Alisku berkerut. Di kejauhan, Raja Burung Vermilion perlahan-lahan mundur dari serangan jalur naga sejati waktu. Dengan kepakan sayapnya, hukum Burung Vermilion berdenyut, dengan cepat memperbaiki sayap yang terbakar. Namun, ia masih kehilangan banyak kekuatan, mungkin karena perbaikan fisik juga menguras kekuatan garis keturunan. Meski begitu, Raja Burung Vermilion ini terlalu merepotkan, melebihi ekspektasiku. Sungguh tidak mudah bagi tuanku untuk mengalahkan Burung Vermilion ini dan berdiri di puncak para kultivator manusia. Anda memang tidak mengecewakan saya. Raja Burung Vermilion membentangkan sayapnya dan terbang tinggi ke angkasa, matanya berkilat terang. Ia tertawa dan berkata, orang yang dipilih oleh Dewa Dunia memang luar biasa. Mampu mencapai puncak di usia semuda itu sungguh mengagumkan. Ayo, kalahkan aku dan raihlah puncak barumu. Tanpa kekuatan absolut, seseorang tak layak menerima warisan pohon dunia. Aku mengerutkan kening sesuai keinginanmu, senior. Membasmi. Raja Burung Vermilion meraung marah, menyemburkan api yang kuat dan mengamuk ke arahku seperti pilar cahaya. Seketika itu juga, aku bergeser ke samping, nyaris menghindari api. Lengan bajuku terbakar, tetapi aku tak repot-repot memadamkannya. Sebaliknya, aku menghunus pedang panjangku dan menari cepat, menggambar sebuah gambar indah di udara. Gambar itu bergoyang lembut di udara, sungguh memikat. Detik berikutnya, semua garis gambar itu berhamburan, berubah menjadi kekuatan emas yang berputar di sekitar pedang tulang abadi, membentuk kekuatan pedang suci yang membentang sejauh 6 meter. Inilah kekuatan pedang lukisan jejak abadi, kekuatan pedang yang berasal dari aturan dunia yang mendalam. Dalam sekejap, aura pedang-pedang tulang abadi melonjak beberapa kali lipat, tetapi energi pedang lukisan jejak abadi hanya bertahan sangat singkat, tak lebih dari 10 tarikan napas. Pedang itu langsung melesat ke udara dan menebas Raja Burung Vermilion dengan beberapa tebasan pedang. Pada saat ini, momentumku benar-benar mengalahkan Raja Burung Vermilion, dan akulah yang mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Raja Burung Vermilion hanya bisa menjerit, dan sayap-sayap berapi berkibar di sekujur tubuhnya, membentuk penghalang untuk menahan pedang lukisan jejak abadi. Bum bum bum. Pedang besar suci itu menebas penghalang itu berulang kali, kekuatannya dipenuhi dengan niat pedang pemusnahan.
Pedang itu dengan cepat menghancurkan penghalang, dan energi pedang mendarat di sayap Raja Burung Vermilion, seketika membuat sayapnya terbang dan kulitnya terkoyak. Bahkan Raja Burung Vermilion, sekuat apapun dirinya, tak mampu menahan serangan sekuat itu. Ia berhenti bertahan dan mulai mengepakkan sayapnya untuk melawan pedang tulang abadi. Pedang beradu, pertempuran itu terlalu intens. Energi pedang yang kukondensasi merobek tubuh Raja Burung Vermilion berkali-kali, sementara bila angin sayapnya meninggalkan luka mengerikan di tubuhku. Kami berdua menyerang tanpa henti, masing-masing melukai 800 kali. Tak ada yang bisa kami lakukan, perbedaan kekuatan di antara kami sangat tipis, hampir tak berarti. Jika pertempuran ini berlarut-larut, aku pasti akan tumbang. Lagi pula, aku hanyalah manusia yang telah mencapai kesucian melalui cara fisik, sementara Raja Burung Vermilion memiliki garis keturunan burung suci, dan daya tahannya jauh lebih unggul daripadaku. Jika kita sama-sama berdarah, aku pasti akan menjadi orang yang mati kehabisan darah terlebih dahulu. Setelah mendapatkan keuntungan besar dengan mengandalkan pedang lukisan jejak abadi, aku tahu aku tak bisa ragu lagi. Tepat saat aku menangkis bilah sayap Raja Burung Vermilion dengan satu tebasan pedang, meridian yang terputus di dalam tubuhku tiba-tiba terbangun. Transformasi Asura Putih. Ciptakan cipratan-cipratan. Api pucat menyebar ke seluruh tubuhnya, dengan cepat memutihkan rambut dan alisnya, lalu pupil matanya pun memutih seputih salju. Ia melancarkan tendangan terbang dari udara, tendangan yang cukup dahsyat. Berkat transformasi Asura, kekuatan fisiknya meningkat setidaknya 5 kali lipat. Dengan bunyi gedebuk, tendangan itu membuat bulu-bulu Raja Burung Vermilion beterbangan, dan ia terbanting keras ke tanah ruang roh artefak, menyebabkan api menyembur ke langit. Aduh! Tubuh burung Vermilion yang besar itu berubah sekali lagi menjadi seorang lelaki tua, sambil memegangi punggungnya bocah itu kejam sekali, bagaimana mungkin punggung tuaku mampu menahan siksaan seperti itu. Aku hampir batuk darah. Aku segera melepaskan transformasi Asuraku dan terbang ke sisinya, menopang lengannya senior, kau baik-baik saja. Raja Burung Vermilion tertawa bodoh sekali. Ini hanyalah tubuh spiritual sang abadi. Memangnya kenapa kalau terluka? Tapi, kau memang sangat kuat, lebih kuat dariku, terutama tendangan yang kau tunjukkan di akhir, sungguh mengagumkan. Saya merasa sedikit malu, saya senang Anda tidak keberatan kalau saya mencoba mengambil jalan pintas. Menggunakan kekuatan terlarangmu untuk melawan musuhmu tidak pernah dianggap oportunis. Raja Burung Vermilion menatapku dan tersenyum lebar si kecil, ingatlah ini pertempuran kuno sejati antara para bijak dan pertempuran sejati antara para dewa adalah tentang menggunakan segala cara yang diperlukan. Tak seorang pun akan berbicara kepadamu tentang kebajikan dan moralitas. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Saat itu, ketika pohon dunia tumbang, pasukan Void menyerang 1000 dunia agung dan menghancurkannya dalam 10 tahun. Mereka tidak pernah bermurah hati. Junior ini telah belajar banyak. Baiklah, kamu sekarang nomor 15 di peringkat orang suci. Raja Burung Vermilion, menopang punggungnya, melayang ke udara, berubah menjadi bola api, dan terbang menjauh. Suara mendesing. Arwah artefak itu muncul, menyipitkan matanya, dan tersenyum. Bu Yixuan, kaulah orang pertama di 3000 dunia yang masuk 20 besar peringkat orang suci di bawah usia 100 tahun. Berdiri diam di langit di atas alam roh, ia membutuhkan waktu hampir setengah jam untuk sepenuhnya memahami wawasan yang ia peroleh dari pertarungannya dengan Raja Burung Vermilion. Untuk sesaat, hukum burung Vermilion di dalam tubuhnya menunjukkan tanda-tanda resonansi, dan aturannya meningkat secara signifikan. Setiap teknik burung dewa memiliki keunikannya masing-masing, dan hukum burung Vermilion pun tak terkecuali. Kekuatan api sejatinya bahkan melampaui hukum Phoenix dan menyaingi api naga sejati. Bu Yixuan, apakah kamu ingin melanjutkan tantangannya? Di udara, roh artefak itu juga menungguku. Tidak, terima kasih. Aku tersenyum kecil, posisi ke-15 sudah cukup. Aku mau pergi sekarang. Selamat tinggal, senior. Oke, selamat tinggal. Saat melangkah keluar dari dunia roh, aku mendapati tempat itu sepi. Hanya beberapa penjaga peringkat suci yang berdiri diam di kejauhan. Tak lama kemudian, sebuah pintu menuju dunia roh terbuka, dan sosok Anggun Li Qingyin melayang keluar. Ia tampak sedikit lelah dan tersenyum, berkata, begitu. Peringkatmu telah melonjak ke peringkat 15, kedua setelah paman seperguruanku. Aku melirik peringkat Sein dan tertawa, Xiao Yan, kamu sebenarnya peringkat 21. Siapa Sein yang kamu kalahkan? Santo bela diri Yue Tian. Senior, oh. Aku cukup terkejut, bukankah senior Yue Tian berada di peringkat 20? Li Qingyin berkata tanpa berkata-kata, kamu telah melompat ke posisi ke-15, yang secara alami mendorong senior Yue Tian turun ke posisi 21, jadi orang yang aku tantang adalah senior Yue Tian. Begitu ya, aku menggaruk dahi.
Kakak senior belum keluar. Kita tunggu saja. Bagus. Keduanya berdiri di luar dunia roh yang menjulang tinggi, menunggu Lin Muzhao. Dahulu kala, ketika kami masih kultivator di bawah alam suci, kami hanya bisa memandang ke atas ke tempat ini. Namun kini, kami berdua telah mencapai tingkat Sein pedang bergelar. Dengan kultivasi dan fondasi yang kuat, aku telah memasuki 20 besar peringkat Sein tertinggi. Li Qingyin, dengan kitab suci kuno angin surgawi yang lengkap, mengalahkan seorang master seperti Sein bela diri Yue Tian. Dan hanya selangkah lagi dari 20 besar. Melampauinya hanyalah masalah waktu. Ketika saya melihat peringkat Sein lagi, seberkas cahaya melintas, dan peringkatnya sedikit berubah. Saya langsung memusatkan perhatian pada 100 nama teratas, dan benar saja, saya tidak kecewa. Nama kakak perempuan saya, Lin Muzhao, muncul di nomor 53, dan dia sudah masuk 100 besar peringkat Sein. Saya tidak menyangka kekuatan kakak perempuan saya juga bisa menembus level ini. Dia tidak bisa diremehkan. Tak lama kemudian, Lin Muzhao keluar dari dunia roh, dengan sedikit jejak darah di bahunya. Kakak senior, apakah kamu tidak terluka parah? Tanyaku. Tidak apa-apa, hanya cedera ringan saja. Wajah Lin Muzhao yang sangat cantik tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Selamat, kakak senior, atas keberhasilanmu masuk 100 besar peringkat orang suci. Li Qingyin mengucapkan selamat padanya sambil tersenyum. Lin Muzhao menyipitkan mata indahnya kalau bukan karena suster muda Qingyin dan suster muda Xiao yang terus-menerus menyemangatiku, aku khawatir aku tidak akan punya keberanian untuk menantang 100 besar, dan aku juga akan terluka. Saya terkejut bagaimana kami bisa memotivasi Anda. Tidak sesederhana itu. Lin Muzhao merapikan rambutnya, tampak anggun dan cantik, lalu berkata, adik laki-laki junior sudah masuk 20 besar peringkat Sein, dan adik perempuan Qingyin juga sudah masuk 100 besar lebih awal. Melihat peringkat-peringkat Sein, jika aku, sebagai kakak perempuan senior, tidak memberikan yang terbaik, aku akan tertinggal jauh dari kalian. Berkat kalian berdua pula, aku tidak akan memaksakan diri sampai ke titik ini, dan aku tidak akan mencapai kesuksesan seperti ini. Apapun yang terjadi, mampu melaju ke 100 besar Sein ranking sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Aku menatap langit dan berkata, ayo kembali ke gunung, hari sudah hampir fajar. Saat fajar menyingsing, kedua akademi, yang terletak di antara pegunungan berkabut, tampak luar biasa tenang. Para siswa dan murid-murid yang bangun pagi berlatih senam pagi, dan suara nyanyian serta bacaan memenuhi udara. Di antara awan-awan, para murid terbang bolak-balik dengan pedang mereka, berhenti untuk menyapa kami sebelum kembali berkultivasi. Seluruh akademi dipenuhi dengan atmosfer perjuangan untuk mencapai keunggulan dan pencarian makna sejati Dao. Kalian bertiga, datanglah ke Istana Rusa Putih. Suara sangguan Nanfeng terdengar oleh angin, dia juga berada di Akademi Bailu. Tepat setelah kami memasuki Istana Rusa Putih, kami melihat sekelompok pengawal kekaisaran di luar Gua Pedang Suci, begitu pula kedua wanita itu, Sang Zuyue dan Zhong Chaoyu. Tak diragukan lagi, Permaisuri Dong Fangwan tampaknya juga berada di gua gurunya, beliau belum meninggalkan Zhongsu. Melangkah masuk ke dalam gua, pintu batu di belakangnya perlahan tertutup. Di dalam aula utama gua, beberapa aura kuat terpancar. Merasakannya dari kejauhan, ia menyadari bahwa guru senior, guru, permaisuri, dan dua Grandmaster semuanya hadir. Kelima tabu itu telah tiba. Saat mereka memasuki aula utama, semua orang mengalihkan pandangan mereka. Permaisuri Tianxin, Dong Fangwan, tersenyum lembut dan berkata, aku baru saja memeriksa peringkat Sein dan menemukan bahwa kalian bertiga sudah termasuk dalam 100 besar. Lumayan, sungguh lumayan. Yang mulia menyanjung saya. Aku melirik ke arah semua orang dan berkata, guru besar, begitu banyak orang berkumpul di sini, apakah sesuatu yang besar telah terjadi? Sangguan Zi mengangguk dan berkata, sebenarnya, insiden itu terjadi 2 bulan yang lalu, tetapi situasinya terlalu serius, jadi kami tidak mempermasalahkannya. Bencana yang menjadi milik alam atas kami akhirnya tiba. Bencana apa? Bencana yang ditakdirkan oleh takdir. Cahaya yang menakjubkan terpancar dari mata tua Grandmaster Ning Daoxuan saat ia berkata, kekuatan yang tersembunyi dalam kekacauan langit berbintang akhirnya kembali ke alam atas setelah puluhan ribu tahun. Jantungku berdebar kencang, dan sepertinya aku telah menebak sesuatu. Aku berkata, ketika aku menantang tubuh roh Bai Yufan, sang jenius dari tanah terlarang, di peringkat suci, tubuh fisiknya terbasmi. Seharusnya ada hubungannya dengan ini, kan? Kekuatan itu tidak hanya menyerang alam atas, tetapi juga menyerang tanah terlarang. Itu benar. Grandmaster Duan Jingyu mengerutkan kening dan berkata, pertempuran ini mungkin tak terelakkan. Apakah alam atas masih bisa eksis di 3000 dunia sepenuhnya di luar kendali kita? Tapi kita, yang disebut tabu dan bijak, tak punya ruang untuk menghindar kali ini.
Kita hanya bisa hidup dan mati bersama alam atas. Guru, apakah situasinya serius? Tanya Li Qingyin. Sangguan Nanfeng berkata, bahaya telah tiba. Seserius apapun itu, ini hanyalah bencana. Awalnya, kalian bertiga tidak memenuhi syarat untuk bepergian bersama, tetapi sekarang setelah kalian semua berhasil masuk ke dalam 100 besar peringkat orang suci, kalian memenuhi syarat untuk pergi ke tepi alam atas. Berangkatlah saat fajar dan bertemu dengan para orang suci dari negara-negara lain di alam atas. Sangguan Ziyi berkata, masih ada sekitar 1 jam sebelum kita berangkat. Xiao Xuan, mungkin sebaiknya kau pulang dan menemui ayahmu. Aku menarik napas dalam-dalam. Tujuan guruku mengatakan itu sudah jelas. Kali ini, aku mungkin tak bisa kembali hidup-hidup. Namun, aku tetap menegakkan dada dan berkata, Guru, hidup dan mati sudah ditakdirkan. Setelah upacara agung dunia, aku siap menghadapi setiap saat. Tak perlu kembali. Bagus. Seperti yang diharapkan dari muridku, Sangguan Ziyi. Sang guru melirik setuju ke arahnya. Lin Muzhao agak bingung tuan, siapa sebenarnya orang ini, dan bagaimana mereka bisa begitu menakutkan. Sangguan Ziyi mengangguk kali ini, hanya 100 ahli teratas di peringkat Sein yang memenuhi syarat untuk campur tangan. Kalau tidak, bahkan jika mereka pergi, mereka hanya akan menyia-nyiakan hidup mereka. Apakah lebih kuat dari tanah pengasingan? Tanya kakak perempuan senior. Tanah pengasingan. Permaisuri Dong Fangwan menjawab sambil tersenyum lembut, tanah pengasingan sudah tidak ada lagi sejak sebulan yang lalu. Saya terkejut mengapa. Beberapa hari yang lalu, kami menerima kabar bahwa tanah pengasingan telah ditaklukkan sepenuhnya, guru Konfusianisme telah gugur dalam pertempuran, dan 2 dunia api terakhir telah dihancurkan. Tanah pengasingan kini menjadi tempat yang benar-benar terpencil, terbuang sepenuhnya dari 3.000 dunia. Hatiku bergetar, guru Konfusianisme yang berkuasa juga terbasmi. Waktu berlalu dengan lambat, dan ketika tiba saatnya untuk pergi, saya berjalan keluar gua, merenung sejenak, dan mengirimkan pesan telepati senior Divine Fin, apakah Anda di sana? Ada, suara samar dari pohon anggur ilahi terdengar di telingaku. Xiao Xuan, apa yang ingin kau tanyakan? Maukah kamu ikut dengan kami? Tidak, suara pohon anggur ilahi terdengar sangat tenang. Ia berkata, kali ini, serangan di tepi alam atas hanyalah antek-anteknya. Jika aku bergerak sekarang, aku hanya akan mengekspos diriku sendiri. Jadi aku tidak akan bergerak. Anggap saja ini sebagai ujian. Ini juga akan menjadi pertempuran pertamamu yang sesungguhnya melawan roh-roh jahat terlarang dari 3.000 dunia. Ya, ketika kami kembali ke gua, Grandmaster dan Master kami sudah pergi. Semua orang keluar dari gua, melepaskan kultivasi mereka dan bergegas keluar dari Gunung White Deer, menuju ke kejauhan. Kecepatan mereka meningkat pesat. Untungnya, kultivasi saya telah mencapai level ini, jadi saya tidak akan kalah bahkan jika melawan kultivator terlarang dalam hal kecepatan. Di sisi lain, kakak perempuan saya, Lin Muzhao, agak lambat. Jadi, Li Qingyin dan saya masing-masing memegang salah satu tangannya dan bergegas menuju kehampaan di depan. Kelompok itu menembus angkasa, membentuk pilar cahaya yang melesat di udara. Tak lama kemudian, seberkas cahaya muncul di kejauhan dan menyatu dengan pilar cahaya kami. Mereka semua adalah makhluk terlarang dan orang bijak dari alam atas. Kebanyakan dari mereka adalah kultivator tua, termasuk Martial Saint Yuetian. Selain itu, ada Martial Saint lain yang tubuhnya diselimuti cahaya kemasan, kemungkinan besar pemimpin paviliun Martial Saint juga telah tiba. Semakin banyak sosok kuat berkumpul di pilar cahaya, tak lama kemudian jumlahnya mencapai lebih dari 30, tetapi tidak lebih. Dari 100 pakar teratas di peringkat Saint, hanya sepertiganya yang manusia. Seharusnya mereka semua ada di sini, yang membuatku semakin bersungguh-sungguh. Apakah kekuatan misterius itu benar-benar sekuat itu? Kekuatan itu bahkan bisa mengumpulkan begitu banyak orang bijak. Setiap orang di sekitarku adalah sosok kuat yang mampu mengendalikan angin dan hujan di alam atas, tetapi saat ini, mereka semua tampak bersungguh-sungguh dan tak berani gegabah. Setelah terbang cepat selama setengah hari. Ledakan, Permaisuri Tianxin, menghunus pedang panjang, membelah dunia, membawa semua orang keluar dari area penerbangan cepat. Mereka semua melayang ke udara dan muncul di ujung dunia. Kami pernah berada di sini sekali sebelumnya ketika memasuki upacara agung dunia, tetapi kali ini benar-benar berbeda. Terakhir kali, ada pemandangan dedaunan yang menutupi langit, tetapi sekarang, dedaunan itu telah terbakar menjadi abu, dan yang ada hanyalah awan kabur dan kacau di hadapan kami. Dan di dalam awan itu, serangkaian aura yang sangat jahat dan penuh kebencian bergejolak. Aura ini familiar, aura ini berasal dari sumber yang sama dengan auranya. Apakah Su, nomor 1 di Saint Ranking, akhirnya akan muncul? Berdengung. Jauh di dalam bumi, gumpalan energi spiritual melonjak keluar dari garis lei alam atas.
Urat-urat spiritual ini saling bertautan, membentuk aturan suci yang menciptakan tembok tak tertembus di ujung dunia. Namun, pada saat ini, penghalang dunia yang dibentuk oleh urat-urat spiritual ini sedang diserang. Awan merah menyala dari dunia luar tanpa henti menghancurkan dan meremas, menyebabkan urat-urat spiritual yang tak terhitung jumlahnya berubah bentuk dan berderit. Aturan alam atas sedang ditantang, dan penantangnya adalah roh-roh jahat yang tersembunyi di awan. Ketika saya mengaktifkan mata ilahi pedang Dao dan mengamatinya lebih dekat, saya tercengang. Kekuatan urat spiritual terus melonjak jauh di dalam inti bumi di alam atas, membentuk setidaknya 100.000 dinding aturan pelindung. Namun, aturan luar terus-menerus dipengaruhi oleh kekuatan merah menyala, dan tak lama kemudian, satu lapisan runtuh dan musnah. Terlebih lagi, sesuatu di awan tampaknya melahap kekuatan urat spiritual tersebut. Jika aturan perlindungan diri di alam atas dilanggar, kemungkinan besar ia akan mengikuti jejak dunia luas dan menjadi setitik pasir hisap di kosmos. Pada saat ini, aku benar-benar menyadari betapa seriusnya situasi ini dan akhirnya mengerti mengapa Dong Fangwan dan guruku begitu siap, dengan semua kekuatan teratas dari alam atas bersatu untuk melawan invasi roh jahat misterius ke alam atas ini. Ini, seorang lelaki tua berjubah tahu berjalan di atas pedang, tubuhnya memancarkan hukum pedang transenden. Ia adalah patriark dari domain pedang Luo Agung, yang telah mencapai tahap akhir alam terlarang. Auranya begitu kuat hingga menimbulkan kekaguman. Ia menatap dingin ke arah awan dan badai di depannya, lalu berkata lembut, apakah ini kekuatan kehampaan yang menghancurkan alam abadi puluhan ribu tahun yang lalu? Master Pavilion dari Pavilion Martial Saint tumbuh besar dan bersinar dengan cahaya keemasan, berdiri berdampingan dengan Martial Saint Yue Tian. Ia memancarkan aura seorang tetua yang saleh, mengelus jenggotnya sambil berkata, sekarang, mereka akhirnya bergerak melawan alam atas. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan kekuatan, mereka harus bertekad untuk berhasil. Yue Tian mengerutkan kening kakak senior, kenapa harus meningkatkan moral orang lain dan merendahkan moral kita sendiri? Kita berdiri saja di sini. Master Pavilion dari Pavilion Martial Saint mengangguk tentu saja, pertempuran diperlukan. Grandmaster Ning Daoxuan berkata dengan suara berat, semuanya, mereka melahap aturan perlindungan diri dari kekayaan alam atas. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus merajalela. Kita harus menemukan cara untuk memaksa mereka keluar dan melenyapkan mereka. Itu benar, seorang lelaki tua memegang tongkat ungu berjalan keluar. Ia membungkuk dan tampak lemah, tetapi kekuatan aturan yang melonjak dari kedalaman rerun dewa suci sungguh mengerikan. Pria ini mungkin telah mencapai puncak alam terlarang. Kekuatannya luar biasa, aku bahkan ragu aku bisa bertahan 10 langkah melawannya. Kakak senior, siapa ini? Tanyaku pada Lin Muzhao melalui telepati. Lin Muzhao sedikit mengernyit, aku pernah mendengar tentang orang ini, dan kau pasti juga mengenalnya. Kau bisa tahu dari tongkat anggur di tangannya. Kalau aku tidak salah, dia adalah tetua anggur ungu, yang berada di peringkat ke-7 dalam peringkat orang suci. Konon, dia adalah orang dengan peringkat tertinggi dalam peringkat orang suci di alam atas dan manusia terkuat di alam atas. Bahkan, dia pun datang. Saudara Zifang, Master Pavilion dari Pavilion Saint bela diri dan Yue Tian membungkuk bersama. Lelaki tua berwisteria itu mengangguk dan berkata, kita harus mengusir mereka, kalau tidak, kita akan tak berdaya. Kita tak bisa membiarkan para penjahat ini terus menggerogoti kekayaan alam atas, kalau tidak, kita takkan bisa berhadapan langsung dengan penduduk dunia. Apakah ada yang punya solusi? Tanya Grandmaster Ning Daoxuan. Tepat saat itu, sesosok tubuh melayang turun dari langit, berdiri gagah di terpa angin. Ia mengenakan jubah merah menyala, dan wajahnya yang tua tampak agak familiar. Ia memancarkan aura yang kuat dan berkata, mungkin, orang tua ini punya cara. Auranya berbeda dari manusia, dia bukan milik ras manusia. Rekan Taois Suk, kau juga datang, kata Pak Tua Zifang sambil tersenyum, kalau kau datang, tak masalah. Pendatang baru itu tak lain adalah Raja Burung Vermilion, yang telah kukalahkan di peringkat suci. Saat itu, Raja Burung Vermilion juga menatapku dengan senyum lembut, teman muda Bu Yixuan, kau tidak mengenaliku lagi, kan? Aku cepat-cepat menangkupkan tanganku dan berkata, Junior Bu Yixuan dari Akademi Bailu memberi salam kepada Senior Suk. Tidak perlu formalitas seperti itu. Mata merah menyala Raja Burung Vermilion perlahan menajam saat ia berkata, rekan-rekan Taois, aku bisa melepaskan api sejatiku untuk membakar seluruh alam ini dan mengusir semua roh jahat itu. Tapi apakah kalian semua siap melawan mereka? Rekan Taois Suk, silakan bergerak, kata lelaki tua Zifang. Bagus. Raja Burung Vermilion terbang tinggi ke angkasa, perlahan-lahan berubah wujud menjadi burung vermilion. Tubuh fisiknya menyelimuti angkasa, dan sayapnya berwarna merah menyala. Hanya dengan kepakan lembut, api sejati menyembur dari alam atas dan mengalir ke dalam kekacauan di ujung dunia. Seketika, api berkobar,
dan suara mendesis terdengar dari awan. Raja burung vermilion kemudian mengepakkan sayapnya untuk kedua dan ketiga kalinya, seluruh tubuhnya menjadi transparan dan merah menyala. Api sejati menyebar bagai api liar, membakar kehampaan di angkasa. Ia mengepakkan sayapnya puluhan kali, akhirnya mengubah langit dan bumi menjadi merah menyala. Awan abu-abu gelap yang kacau berubah menjadi merah tua, dan raungan dahsyat roh-roh jahat menggema dari dalamnya. Mendesis. Dengan desisan panjang, gumpalan awan ditarik dan mulai membesar. Materi selembut kapas dengan cepat menyatu, dengan cepat berubah menjadi makhluk humanoid. Memegang sabit, ia memancarkan aura kuat yang dipenuhi niat membasmi dan kekosongan. Awan di tubuhnya terus-menerus terekonstruksi, berubah menjadi baju besi berkilau. Kemudian, sebuah wajah perlahan muncul, tetapi wajahnya samar-samar, hanya kabur. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang ganas dan kacau. Satu demi satu, semakin banyak makhluk muncul dari awan, membentuk hamparan luas yang terdiri dari setidaknya 100 makhluk. Masing-masing memiliki aura yang luar biasa kuat, hampir mencapai tingkat kekuatan tempur tahap awal atau bahkan pertengahan alam terlarang. Sungguh menakjubkan. Makhluk mengerikan yang telah hilang selama 10.000 tahun akhirnya muncul kembali. Sang petapa bela diri Yue Tian memegang pedang lebarnya secara horizontal, semangat bertarungnya membumbung tinggi. Apa ini? Tanyaku sambil mengerutkan kening. Grandmaster Ning Daoxuan mengelus jenggotnya dan berkata, kalau tidak salah ingat, puluhan ribu tahun yang lalu, alam abadi menyebut makhluk-makhluk hantu ini Void Walkers. Dengan kata lain, mereka hanyalah pion dalam serangan Void World terhadap dunia nyata. Teror yang sesungguhnya belum tiba, kalau tidak, mereka pasti sudah memulai serangan dahsyat mereka terhadap alam atas. Aku mengerutkan kening teror yang sebenarnya mungkin menyerang tanah terlarang. Xiao Xuan, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Karena aku tahu bahwa tanah terlarang adalah separuh dari alam abadi, yang memiliki separuh kekayaan alam abadi. Itu akan sangat buruk. Ning Daoxuan mengerutkan kening untuk saat ini, aku hanya bisa berharap tanah terlarang ini bisa bertahan sedikit lebih lama. Mari fokus pada saat ini. Sosok Master Pavilion bela diri suci semakin membesar, memancarkan cahaya kemasan, telapak tangannya dipenuhi kekuatan ilahi. Ia berkata, tanah terlarang dijaga oleh Ling Qiufeng dan Ling Xingyu, jadi situasi mereka seharusnya sedikit lebih baik daripada kita. Ayo kita mulai pertempurannya. Di udara, satu demi satu, para Void Walker muncul dari balik awan yang kacau. Tubuh mereka bagaikan awan kabut, tak nyata, tetapi sabit di tangan mereka berkilauan dengan cahaya dunia lain. Wajah mereka kabur, raut wajah mereka tak terlihat, dan mereka mendesis serta meraung, tak mampu berbicara bahasa manusia. Mereka mengayunkan sabit mereka dan mulai menebas penghalang aturan alam atas, melepaskan serangkaian api kemasan. Tidak, Ning Daoxuan berteriak, jika para Void Walker ini tidak bisa masuk, maka kami akan berjuang keluar. Serang, Dong Fangwan, Sangguan Nanfeng, dan lelaki tua Ziteng semuanya melindungi diri dengan ki pelindung mereka dan bergegas keluar dari tepi dunia untuk memasuki dunia yang kacau untuk melawan para Void Walker ini. Sementara itu, guru mereka, Sangguan Ziyi, berkata, Xiao Xuan, King Yin, dan Mu Zhao, kalian bertiga berjuang bersama-sama untuk keluar. Jangan berpisah. Ya, guru, maknanya sudah jelas. Lawan yang kami hadapi semuanya Void Walker yang setara dengan Forbidden One. Xiao Yan dan aku mungkin bisa lolos tanpa cedera, tetapi nyawa kakak senior akan terancam. Namun, jika kami bertiga maju dan mundur bersama, membentuk formasi pedang segitiga untuk menyerang, itu akan jauh lebih aman. Bertindak sebagai mata panah formasi segitiga, aku melesat ke udara, menghunus pedang tulang abadi dan melepaskan 10.000 rune spiritual cahaya, seketika melepaskan kekuatan penuhku. Di belakangku, dua gadis suci akademi, Li Qingyin dan Lin Muzhao, juga diselimuti esensi konfusianisme dan tahu dari kitab suci kuno angin surgawi, bergegas keluar bersamaku bagai peri yang turun ke dunia fana. Mendesis, seorang Void Walker datang tepat ke arah kami, sabitnya dibalut gumpalan kekuatan halus. Ia menebas dari udara, momentumnya luar biasa, dan ia menjerit nyaring saat menyerang. Pedang tulang abadi melesat maju, melepaskan 3 semburan energi pedang kuno. Dengan dentang yang menggema, pedang itu beradu langsung menangkis sabit Void Walker. Aku segera melancarkan seranganku, menunjuk dengan tangan kiriku. Niat pedang pemusnahan menembus perisai wajah Void Walker. Tepat saat ia memiringkan kepalanya untuk menghindar, 2 energi pedang melesat dari kiri dan kanan, yaitu jalur pedang aturan kitab suci kuno angin surgawi milik Li Qingyin dan Lin Muzhao. Tiupan-tiupan. Kepala Void Walker terhempas hingga kehilangan keseimbangan oleh energi pedang. Sebelum ia sempat bernapas, aku memukul dadanya dengan telapak tangan dari udara. Teknik naga sejati meletus, dan teknik penekan laut yang dahsyat meledakkan tubuhnya. Dengan raungan yang memekakkan telinga,
Void Walker meledak menjadi ketiadaan, dan bahkan sabit di tangannya pun lenyap. Hati-hati, di atas. Li Qingyin tiba-tiba mengarahkan pedangnya ke langit, melepaskan dua aura pedang. Di sana, dua Void Walker meraung dan turun, sabit mereka membawa ki pembasmi Void yang tak tertandingi. Dengan suara wus, mereka langsung membelah alam pedang bulu sejatiku, lalu membelah aura pedang pelindungku. Pedang tulang abadiku terayun pelan, bilahnya nyaris tak mampu menahan gagang sabit. Dentang, percikan api beterbangan saat kekuatan Void Walker mencapai tahap tengah terlarang. Kekuatannya luar biasa, memaksa pedang tulang abadi turun 1 inci. Seketika, bila sabit berbentuk bulan sabit mendarat di punggungku, menusuk daging tubuh suciku. Sensasi geli samar muncul darinya, dan mungkin memang tertusuk. Sungguh tajam bilah ibel. Dengan tusukan dahsyat pedang tulang abadi, aku mengerahkan hampir seluruh kekuatan fisikku, menyeret Void Walker mendekat. Di saat yang sama, tangan kiriku tiba-tiba menunjuk ke alisnya, dan aturan dao pedang melonjak. Tepat saat ia berusaha melawan, aturan dao naga sejati waktu meletus, menembus tengkoraknya dengan 1 jari. Puluhan naga sejati melesat keluar, mencabik-cabik tubuhnya. Pada saat yang sama, Li Qingyin dan Lin Muzhao melayang ke udara, menangkis sabit Void Walker lain dan melindungiku. Formasi pedang segitiga memang kuat, memanfaatkan sepenuhnya kultivasi semua orang. Seluruh dunia tampak kacau balau. Ratusan Void Walker melancarkan serangan, dan gumpalan aturan Chaos dan Void berbenturan dan berbenturan. Sementara itu, para Saint dari alam atas dan bawah membalas. Cahaya pedang Sang Master dan Master Senior menerangi langit, sementara lelaki tua Wisteria berdiri di udara, mengayunkan Wisterianya dan mengerahkan kekuatan surga untuk melawan 3 Void Walker. Ia sungguh luar biasa kuat. Master Pavilion Martial Saint dan Martial Saint Yuetian bagaikan dua raksasa sebesar gunung, tubuh mereka berkilauan dengan cahaya keemasan yang tembus pandang. Mereka mengayunkan lengan raksasa mereka, dan pedang mereka beradu dengan aturan kehampaan yang berputar-putar di sekitar sabit Void Walker berulang kali, meledak dengan raungan yang menggelegar. Raja burung Vermilion mengepakkan sayapnya, menerangi dunia, dan hujan api yang tak berujung turun, membakar abis para Void Walker satu persatu. Puluhan kultivator dari alam atas, kecuali kami bertiga yang masih muda, semuanya adalah kultivator terlarang. Mereka semua bisa unggul dalam pertarungan 1 lawan 1 melawan Void Walker. Khususnya, Tetua Zixi, Sangguan Nanfeng, Sangguan Ziyi, Dong Fangwan, dan lainnya dapat melawan banyak kultivator sekaligus. Saat cahaya pedang meletus, pilar-pilar pedang menyapu dan memusnahkan sosok Void Walker, menebasnya satu persatu. Meniup, angin kencang berhembus di udara saat aku tiba-tiba berdiri. Pedang panjangku, yang dipenuhi aturan daun naga sejati waktu, menebas seorang Void Walker yang sedang terjerat dengan Lin Muzhao. Di saat yang sama, aku berbalik dan melepaskan jejak tinju naga sejati untuk menangkis serangan Void Walker. Bersandar di punggung Li Qingyin, kami bertiga membentuk formasi pedang yang bergerak dengan sangat mudah, menetralkan serangan lebih dari 7 Void Walker. Dengan energi suci yang menggelora di dalam dirinya, pertempuran ini terasa luar biasa intens. Meskipun penuh bahaya, ada terlalu banyak orang bijak dan tabu yang hadir, terutama gurunya dan yang lainnya. Mereka masih memiliki energi tersisa setelah melawan Void Walker. Dengan jentikan jari mereka, teknik pedang melesat, menangkis Void Walker yang menyerbu ke arah mereka. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, mereka telah menguasai medan perang di alam luar ini. Mendesis. Di tengah raungan tajam, satu persatu, para Void Walker seolah menerima semacam perintah. Mereka mengayunkan sabit Void mereka, tubuh mereka berubah menjadi kabut sejati yang menyatu dengan awan di belakang mereka. Kemudian, awan-awan surut, dan alam surgawi di ujung dunia kembali ke keadaan ketiadaan sebelumnya. Aturan perlindungan diri dari alam atas berkilauan dan terhubung, lolos dari malapetaka berkat kedatangan kami. Yang Mulia Lumin. Dari kejauhan terdengar suara permaisuri Tianxin, Dong Fangwan. Ketika kami menoleh, kami menemukan seorang ahli sakti di tahap awal alam terlarang yang datang bersama kami terbaring di kehampaan dingin. Kepalanya tertusuk sabit, hampir menembusnya. Rerun dewa sucinya hancur, roh primordialnya hancur, dan ia tak bernyawa. Ia gugur dalam pertempuran. Ternyata, tanpa diketahui banyak orang, tokoh-tokoh sakti dari jalan kebenaran alam atas itu tetap tumbang di medan pertempuran. Yang Mulia Lumin, sang patriark sekte kelas 2, telah jatuh begitu saja. Semua orang terdiam. Dong Fangwan menyaksikan jenazah Yang Mulia Liu Ming perlahan terbang ke kedalaman kehampaan bersama awan-awan yang kacau. Sambil mengepalkan tinjunya, mata indahnya menatap cahaya gelap dan kosong di kedalaman kehampaan, dan ia menggigit bibir merahnya, berkata, kebencian ini tak terdamaikan. Aku mengerutkan kening dan berkata, setahuku, alam atas milik 3000 dunia, sementara pasukan Void ada di langit luar.
Mengapa para pejalan Void ini bisa memasuki langit luar dan langsung menyerang perbatasan alam atas? Xiao Xuan, kamu juga tahu tentang langit luar? Tanya Dongfang Wan heran. Aku mengangguk Lelaki tua berwisteria itu, memegang tongkatnya, menatap ujung langit dengan tatapan kosong, lalu berkata, saya khawatir ini bukan lagi sekadar invasi ke kehampaan. Hanya ada satu kemungkinan bahwa para pejalan kehampaan ini berhasil mencapai alam atas. Kuil ruang dan waktu turun tangan dan membuat kesepakatan dengan kehampaan untuk mengirim pasukan kehampaan ini ke alam atas dan menghancurkan dunia. Kuil waktu dan ruang. Master Sangguan Ziyi mengerutkan kening dan berkata, apa mereka gila? Apa gunanya menggulingkan alam atas bagi kuil ruang dan waktu? Dongfang Wan mencibir keuntungan mereka tak lebih dari sekadar mengambil alih. Orang-orang di kuil ruang dan waktu mengaku mengikuti aturan keseimbangan, tetapi sebenarnya mereka mencari keuntungan pribadi darinya. Ini telah terjadi selama ribuan tahun. Sekarang, alam atas telah mengorbankan lebih dari sepertiga kekayaannya, tetapi masih belum bisa memuaskan nafsu mereka. Kuil ruang dan waktu terlalu ambisius. Lelaki tua berbiji wisteria itu sangat marah. Ia menghantamkan tongkat wisterianya ke dinding pembatas di bawah kakinya, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh dan gelombang kejutnya menjalar jauh dan luas, bergema di 9 langit. Matanya yang tua menatap langit, dan ia meraung, penguasa ruang dan waktu, keluarlah dari hadapanku. Beberapa saat kemudian, pola-pola berkelok muncul di langit, dan untaian cahaya transenden memadat, menyelimuti daratan. Kemudian, sesosok bercahaya turun, seorang lelaki tua yang memancarkan aura suci, mengenakan jubah putih, memegang tongkat tulang. Ia tampak sangat tua, wajahnya keriput, tetapi matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Ia bertanya, Pak Tua Wisteria, ada apa? Tidak ada kesepakatan. Orang tua dengan wisteria itu menggertakkan giginya dan berkata, apakah Su benar-benar sudah terbangun? Sang penguasa waktu dan ruang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tatapannya menyapu ke arah banyak orang bijak, dan berkata keseimbangan, penguasa segala sesuatu, harga untuk masalah ini adalah harta yang setara dengan 10 tahun umurmu. Untukmu, saat lelaki tua berwisteria itu mengangkat tangannya, sebuah ramuan suci melesat ke langit dan jatuh ke dalam cahaya telapak tangan Dewa Ruang dan Waktu. Jelas itu adalah ramuan suci, harta karun yang sulit ditemukan di dunia. Sang penguasa waktu dan ruang, yang memegang obat suci, tetap tenang benar, ia telah bangkit dan saat ini sedang menaklukkan tanah terlarang. Pasukan yang dikirimnya kali ini hanya 1% dari pasukan yang berada di bawah kendalinya. Kau harus berhati-hati. Dongfang Wan sedikit mengernyit penguasa ruang dan waktu, Anda awalnya seorang kultivator dari alam atas. Sekarang alam atas sedang menghadapi krisis yang dahsyat, bagaimana mungkin Anda begitu acuh tak acuh dan hanya berdiam diri tanpa melakukan apapun? Aku sudah lama menjadi pelayan aturan keseimbangan, jadi bagaimana mungkin aku bersikap acuh tak acuh? Aura Dewa Ruang dan Waktu sangat kuat. Meskipun hanya proyeksi pikiran, kekuatannya luar biasa dan menghancurkan sekelompok makhluk terlarang di alam atas. Ia berkata, tanah terlarang saat ini sedang diserang oleh pasukan Void. Dengan kekuatan Ling Qiufeng, aku khawatir dia tidak akan mampu bertahan lama. Begitu tanah terlarang runtuh, seluruh langit luar akan musnah. Jika kau ingin pergi ke tanah terlarang melalui kuil ruang dan waktu untuk memberikan bantuan, kau perlu mempersembahkan pengorbanan yang lebih besar. Dongfang Wan menahan amarahnya berapa harga yang kau inginkan. Penguasa ruang dan waktu menarik napas dalam-dalam, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan nada yang sangat arogan dan acuh tak acuh keberuntungan alam atas selama 1000 tahun, atau kehidupan miliaran manusia. Dongfang Wan, kaulah penguasa alam atas. Hanya dengan satu kata darimu, kuil ruang dan waktu dapat meraup kehidupan ini dengan sendirinya. Kuil waktu dan ruang benar-benar ingin membasmi orang-orang di alam atas. Master Sangguan Ziyi mencibir, kuil ruang dan waktu mengaku sebagai dewa yang mengendalikan keseimbangan. Menurutku, kalian sudah gila dan tidak ada bedanya dengan jalan ibel. Saya tidak peduli bagaimana orang memandang kuil waktu dan ruang. Sang penguasa waktu dan ruang tampak acuh tak acuh yang ingin kutanyakan, apakah kau ingin berdagang? Kalau iya, silakan panggil aku lagi. Saat ia berbicara, tubuhnya perlahan menjadi transparan, berubah menjadi pancaran cahaya di udara. Itu hanyalah proyeksi dari sosok ilahi. Kuil waktu dan ruang mengendalikan aturan ruang dan waktu antara langit dan bumi, memungkinkannya untuk menjelajah di antara dua ujung alam semesta dan membalikkan aliran waktu. Selama harga pengorbanannya cukup tinggi, ia maha kuasa. Aturan berdarah besi semacam ini begitu kejam hingga membuat hati seseorang merinding. Kuil waktu dan ruang sekarang tidak berbeda dengan kuil ibel. Lelaki tua berwisteria itu mencengkeram tongkatnya dan mendesah, penguasa ruang dan waktu bukan lagi penguasa ruang dan waktu seperti dulu, ia bukan lagi anggota jalan yang benar. Apa yang harus kita lakukan?
Tatapan mata Dong Fangwan begitu dalam dan misterius. Alam atas punya jalan keluarnya sendiri, tapi mustahil bagiku mengorbankan kekayaan alam atas yang telah berusia 1000 tahun atau nyawa miliaran manusia. Betapa bela diri Yue Tian agak bingung kemana kita harus pergi sekarang. Lelaki tua dengan sulur wisteria itu duduk di atas tongkatnya, memejamkan mata, dan berkata, dunia akan segera berubah. Sebagai pilar jalan kebenaran di alam atas, kita tidak bisa berdiam diri. Setidaknya, aku akan menjaga ujung dunia dan menunggu semua perubahan. Aku juga akan tinggal, kata Sangguan Nanfeng. Lalu sang guru mengangguk setuju. Ini adalah tepi alam atas, dan juga satu-satunya cara bagi pasukan Void untuk menyerang alam atas. Menjaga tempat ini sama saja dengan menjaga urat nadi alam atas. Semua orang bijak mengangguk setuju, dan tak satu pun dari mereka bersedia pergi. Tak seorang pun ingin mengkhianati perjanjian jalan yang benar. Mereka lebih suka menunggu di sini hingga musuh yang kuat datang dan melawannya, meskipun itu berarti mati tanpa penyesalan. Saya sedikit tersentuh, jadi saya tinggal dan memasuki dunia daun ilahi untuk berkultivasi bersama Li Qingyin dan Lin Muzhao. Di dalam dunia daun ilahi, burung-burung berkicau dan bunga-bunga bermekaran, menciptakan suasana yang damai. Natavia, mengenakan jubah merah tua dan gaun ketat abu-abu muda yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang memikat, berdiri. Ia kini telah mencapai tingkat seorang santo pedang tingkat tinggi. Tatapannya lembut saat ia berkata, Tuan, Peri Qingyin, Peri Muzhao, apakah ada sesuatu yang besar terjadi di luar? Aku merasakan ada krisis yang sangat kuat. Tidak apa-apa, lanjutkan saja kultivasimu. Belum waktunya memanfaatkanmu, kataku. Tak jauh dari sana, kedua saudari Ling mendekat. Keduanya adalah pendekar pedang tingkat menengah, dan mereka berdiri berdampingan, tampak sangat menarik. Ling Yun bertanya, Tuan, apakah situasi di luar sudah berubah? Aku mengangguk dan berkata, jika aku mati dalam pertempuran, dunia daun ilahi akan kembali ke pohon anggur ilahi dengan sendirinya. Setelah kau pergi, jagalah rumah Bu Wang dan akademi untukku. Kedua wanita itu agak tersentuh. Tidak, Tuan tidak akan mati dalam pertempuran. Tidak seorang pun dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Aku mengerutkan kening dan berkata, ayo terus berkultivasi, kekuatan kita masih jauh dari cukup. Energi spiritual di dunia daun ilahi begitu melimpah, cukup bagi kami berlima untuk berkultivasi bersama. Lebih dari sebulan berlalu di tempat duduk ini, dan energi suci di dalam tubuhku semakin mendalam. Rasanya aku perlahan-lahan telah menyentuh batas sein pedang bergelar dan belenggu kehidupan lainnya. Tanpa sadar, aku telah mencapai puncak sein pedang bergelar. Semuanya terasa alami. Rasanya aku hanya selangkah lagi dari kekuatan terlarang yang legendaris. Khususnya, sinar fajar di kehampaan dunia batin yang kacau balau itu luar biasa kuatnya, mengandung kekuatan paling primordial dari langit dan bumi. Itulah kesempatan terbesar yang diberikan pohon dunia kepadaku. Begitu aku dapat memahaminya, sinar fajar itu saja mungkin sudah cukup untuk membuat tubuh fisikku menerobos ke alam terlarang. Saat membuka mata, aku merasakan gejolak dan kegelisahan di luar sana. Di kedalaman kehampaan yang jauh, sebuah kekuatan seakan menyerbu ke arahku. Apa? Li Qingyin dan Lin Muzhao membuka mata indah mereka pada saat yang sama dan terbang keluar dari dunia daun ilahi bersamaku. Ujung dunia. Suara mendesing. Seberkas cahaya putih susu mekar dari tepi alam surgawi, perlahan mendekat. Di bawah erosi aturan spasial, aura cahaya itu semakin melemah. Namun, begitu aku membuka mata ilahi dao pedangku, aku dapat dengan mudah melihat esensi sejati ilmu pedang yang terkandung di dalamnya. Aura ini adalah seberkas energi pedang yang terpancar dari jarak tak berujung. Ketika mencapai tepi alam atas, aura itu menyusut menjadi hanya beberapa kaki cahaya kunang-kunang. Aturan ilmu pedang direkonstruksi, berubah menjadi karakter yang kuat dan bersemangat. Bantuan. Saat kata bantuan berkibar di udara, semua orang suci terkejut. Lelaki tua berwisteria itu membuka matanya, dengan sedikit kesedihan di matanya, dan berkata, ini karya Ling Qiufeng. Sepertinya tanah terlarang ini tidak akan bertahan lama lagi. Penguasa tanah terlarang, Ling Qiufeng, meminta bantuan kita. Permaisuri Tianxin, Dong Fangwan, sedikit gemetar dan berkata, Ling Qiufeng, orang seperti itu benar-benar telah menundukkan kepalanya. Tanah terlarang pasti sedang menghadapi krisis hidup dan mati. Void yang legendaris sedang menyerang secara pribadi, jadi jatuhnya tanah terlarang hanya masalah waktu. Pendekar bela diri Yue Tian menghela napas dan berkata, tapi kita sudah menolak kuil ruang dan waktu, jadi bagaimana kita bisa mencapai tanah terlarang? Master Sangguan Ziyi berkata, kita semua dilarang. Sekalipun kita memanggil orang-orang kuil ruang dan waktu lagi, harga yang harus kita bayar akan sangat besar. Kekayaan alam atas telah menunjukkan tanda-tanda menipis dan tidak dapat menahan kerugian lebih lanjut. Apakah tidak ada cara lain selain berdagang dengan kuil waktu dan ruang?
Tanyaku. Sangguan Nanfeng menggelengkan kepalanya, matanya penuh ketidakberdayaan. Tanah terlarang ada di surga luar, dan kita berada di 3000 dunia. Selain keseimbangan kuil ruang dan waktu yang rusak, aku khawatir tidak ada cara lain bagi kita untuk pergi ke tanah terlarang. Ada yang tidak beres. Pikiranku dipenuhi pohon anggur ilahi, dan tiba-tiba aku teringat perjalanan ke alam kenaikan bersamanya. Karena kekuatan pohon anggur ilahi dapat melampaui langit, pergi ke tanah terlarang seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Maka aku segera berseru dalam hati, "Senior anggur ilahi, kau di sana." Saya tahu segalanya. Suara pohon anggur ilahi terdengar begitu halus. Tak lama kemudian, seberkas cahaya mekar di tanah kosong di belakang kami, berubah menjadi sosok agung dan ramping yang berjalan keluar di bawah cahaya. Itu adalah wujud transformasi pohon anggur ilahi. Pada saat ini, kekuatan aturannya semakin sempurna, membuat orang-orang merasakan dorongan yang tak tertahankan untuk bersujud dan menyembah. Pria tua dengan wisteria, Dong Fangwan, guru mereka, dan paman-paman senior semuanya membungkuk. Saat melihat pohon wisteria dewa itu lagi, ekspresi mereka menjadi sangat serius, dan mereka semua berseru, "Pohon dewa." Pohon anggur ilahi mengangguk. Memang ada cara lain untuk mengirim para bijak dari alam atas ke tanah terlarang, tetapi itu jalan buntu. Jalan buntu? Dong Fangwan menggigit bibir merahnya. Ya, jalan buntu. Pohon anggur ilahi berkata dengan tenang, aku merasakan kekuatan Void terus berkembang dan semakin kuat, dan pasukan Void di bawah komandonya telah menjadi kekuatan yang dahsyat di langit luar, sesuatu yang tak dapat ditahan oleh orang biasa. Tanah terlarang penuh dengan keturunan abadi, tetapi masih dalam kondisi genting. Sebanyak apapun kalian pergi, mungkin itu hanya setetes air di lautan. Tatapan Dong Fangwan Mei tajam namun, tanah terlarang berada di jalan yang sama benarnya dengan kita, dan membantu alam atas kita melawan pasukan Void. Jika kita berdiam diri saja, hati nurani kita akan tersiksa selamanya. Pohon anggur ilahi terdiam beberapa detik sebelum berkata, kalau kalian bersikeras pergi memperkuat tanah terlarang, tidak apa-apa, tapi tidak semua bisa pergi. Jika kalian semua, para resi, meninggalkan alam atas, maka alam atas hanya perlu menyisakan 1/10 pasukannya untuk menaklukkan seluruh alam atas. Jadi, saranku, hanya 10 orang yang pergi, dipimpin oleh Xiao Xuan. Apa? Tuan Sangguan Ziyi terkejut. Tanah terlarang itu sangat berbahaya, bagaimana kau bisa mengirim Xiao Xuan ke sana? Inilah karma dan takdirnya, kata pohon anggur ilahi. Beberapa takdir memang tak bisa dihindari atau dihindari. Lagi pula, tokoh kunci dalam pertempuran di tanah terlarang ini adalah Xiao Xuan. Jika Xiao Xuan tidak pergi, bahkan jika kalian semua pergi, kalian hanya akan menyia-nyiakan hidup kalian dengan sia-sia. Tapi Xiao Xuan hanya sebuah gelar. Dong Fangwan agak terkejut. Pohon anggur ilahi berkata, tapi kau memberinya gelar Raja Pedang, kan? Jika dia memang Raja Pedang, dia seharusnya dimahkotai dengan sungguh-sungguh dalam pertempuran ini, agar dunia menghormati dan memujanya. Kalau tidak, gelar Raja Pedang hanyalah gelar kosong. Hanya dalam pertempuran ini Xiao Xuan dapat benar-benar memikul tanggung jawabnya dan menjadi pelindung. Orang tua dengan wisteria itu merasa ngeri. Pohon ilahi, apakah kau mengatakan Bu Yixuan adalah yang terpilih? Itu benar. Pohon anggur ilahi berkata, wisteria, kau akan tinggal bersamaku untuk menjaga alam atas. Sekarang bukan saatnya kau mati dalam pertempuran. Bagus. Orang tua dengan pohon wisteria langsung menyetujui saran tersebut tanpa bertanya. Melihat para santo, pohon anggur ilahi melanjutkan, selain Xiao Xuan, kita membutuhkan 9 orang terlarang lainnya yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk pergi ke tanah terlarang. Siapa yang bersedia? Kalimat ini langsung mengecualikan Xiao Yan dan kakak perempuannya. Pohon anggur ilahi, kenapa? Li Qingyin menggigit bibir merahnya. Wajahnya yang cantik dipenuhi kebencian. Kenapa kau biarkan dia pergi, tapi tidak denganku? Jika itu kematian, aku ingin mati bersamanya. Apa itu tidak boleh? Tidak, suara pohon anggur ilahi tak menyisakan ruang untuk berdebat. Li Qingyin, sejak pertama kali kau memimpikannya tempat itu, kau seharusnya mengerti bahwa kau tak bisa hidup hanya untuk dirimu sendiri. Takdirmu bukanlah dunia fana, melainkan alam ilahi kuno abadi. Seperti Xiao Xuan, kalian masing-masing memiliki misi bawaan masing-masing. Kau pergi ke alam ilahi kuno abadi untuk mengambil kembali apa yang telah hilang dari dunia fana, bukan untuk pergi ke tanah terlarang bersama Xiao Xuan untuk mati. Bahu Li Qingyin sedikit gemetar, dan mata indahnya berkaca-kaca. Aku tertegun sejenak. Xiao Yan, apa yang kau impikan? Apakah kau benar-benar bermimpi tentang alam ilahi kuno abadi yang disebutkan oleh pohon anggur ilahi? Ya, aku. Dia hampir menangis. Aku melihatnya dalam mimpiku. Aku memimpikannya versi ketiga diriku. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Aku memeluknya lembut, membelai rambutnya yang halus dan panjang, dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa.
Apapun yang terjadi, aku tidak akan mati. Aku akan menunggumu kembali. Dia memelukku erat dan menangis pelan. Dia yang ketiga adalah makhluk surgawi dengan tubuh spiritual. Jika ia benar-benar dapat menemukan jati dirinya yang ketiga, ia dapat menyelesaikan perjalanan kembali yang sejati ke asal-muasal tiga jalan dan menjadi salah satu makhluk terkuat di dunia. Itulah memang jalan yang harus ia tempuh. Sejak pertama kali kami bertemu, semua ini sudah ditakdirkan. Kejam sekali, tapi kita tidak punya pilihan selain menghadapinya. Kalau begitu, aku bersedia pergi. Dari tengah kerumunan, muncullah sesosok jangkung melangkah maju. Dia tak lain adalah pendekar bela diri Yue Tian. Seorang pendekar tak tertandingi yang telah mencapai tingkat kesucian fisik dan mencapai tahap tengah alam terlarang. Aku tak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening senior Yue Tian. Perjalanan ini penuh bahaya. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Yue Tian tersenyum lembut, bahkan orang kecil sepertimu pun bisa maju tanpa ragu. Sebagai senior paviliun bela diri suci, aku telah dikagumi dunia selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku mundur? Harus diakui, Yue Tian menduduki peringkat ke-22 di peringkat orang suci, memiliki kekuatan unggul dan menjadi orang paling memenuhi syarat untuk pergi ke tanah terlarang. Segera setelah itu, Guru Sangguan Ziyi berkata, saya akan menemani Xiao Xuan. Sangguan Nanfeng, saya akan pergi juga. Grandmaster Ning Daoxuan mengelus jenggotnya. Kedua gadis kecil itu sudah pergi, dan orang tua ini juga tidak bisa tinggal di akademi. Duan Lao Er, bagaimana kalau kita pergi bersama? Duguk Gukyu mengangguk. Ayo pergi bersama. Tak lama kemudian, Raja Burung Vermilion turun dari langit, berubah menjadi sosok manusia, dan tertawa, kalau begitu, klan Burung Vermilionku tentu saja tidak boleh ketinggalan. Aku akan ikut denganmu. Ning Daoxuan tersenyum, menatap seorang lelaki tua di kejauhan, dan berkata, Master Pedang dari domain Pedang Luo Besar, tidakkah kau ingin pergi dan bersenang-senang di tanah terlarang? Master Pedang, seorang Sein pedang terlarang tingkat akhir, dengan tatapan yang dalam, tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum. Aku tahu, bahkan jika kalian berdua akan mati, kalian pasti akan menyeretku. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Jika kita bisa mati di tanah terlarang, itu akan menjadi akhir yang baik untuk kultivasi hidup kita. Bagus. Dengan itu, sudah ada 8 orang, dan hanya menyisakan 2 tempat. Pada saat ini, Permaisuri Dong Fangwan melangkah maju, matanya yang indah menatap ke kejauhan, dan berkata, Xiao Xuan, aku akan pergi bersamamu ke tanah terlarang. Permaisuri, Anda, jantungku berdebar kencang, dan aku menggelengkan kepala, berkata, tidak, kaulah penguasa dunia. Jika kau pergi, apa yang akan terjadi pada alam atas jika terjadi sesuatu di tanah terlarang? Apa yang akan terjadi pada kekaisaran hati surgawi? Tidak apa-apa. Tatapan Dong Fangwan lebih lembut dari sebelumnya saat ia berkata, justru karena aku penguasa alam atas, aku tak punya pilihan selain mengemban tanggung jawab ini. Tenang saja, aku telah meninggalkan surat wasiat sebelum datang ke sini, mengangkat Dong Fang Yusu sebagai putra mahkota. Dengan bantuan Dong Fang Qi, Sang Zuyue, dan yang lainnya, dunia dapat dijaga tetap damai. Yusu adalah anak yang cerdas dan tidak akan mengecewakanku. Baiklah kalau begitu, aku tak berkata apa-apa lagi. Ini sudah takdir Dong Fangwan, dan aku tak bisa memaksakannya. Ning Daoxuan melirik kerumunan. Apakah ada orang lain yang bersedia melakukan perjalanan ke tanah terlarang ini? Tepat ketika Tabu hendak berbicara, pohon anggur ilahi tiba-tiba berkata, tidak perlu. Tempat terakhir sudah disiapkan, dan dia sudah tiba. Kekacauan gelap gulita itu pun pecah, dan sesosok muncul di hadapan semua orang. Rambut hitamnya berkibar, jubah panjangnya berkibar, dan ia memegang gada pembasmi dewa berwarna emas di tangannya. Sosok itu adalah Lin Qianyu, yang telah menghilang selama 10 tahun. Ia akhirnya muncul, dan dilihat dari auranya, ia telah memasuki tahap awal alam terlarang. Terobosannya di alam bahkan lebih cepat daripada milikku. Qianyu, saya merasakan sedikit gelombang kegembiraan. Lin Qianyu tersenyum dan berkata, kudengar kau akan mati, jadi aku datang untuk pergi bersamamu. Setelah itu, ia menangkupkan kedua tangannya dengan lembut sebagai salam hormat dan berkata kepada kerumunan dengan suara rendah, junior ini, Lin Qianyu, Asura Hitam, bersedia pergi ke tanah terlarang bersama kalian semua, para senior, untuk mempertahankan martabat jalan lurus alam atas. Fakta bahwa mereka menggabungkan kekuatan untuk membasmi naga ibel dalam pertempuran besar upacara dunia Asura Hitam dan Putih telah menyebar ke seluruh dunia, jadi kelompok Tabu tidak mengatakan apapun dan mengangguk setuju. Ning Daoxuan lalu berkata, pohon tua, semuanya ada di sini, tapi bagaimana kita bisa sampai di sana? Apakah kamu punya kemampuan? Suara pohon anggur ilahi terdengar begitu halus. Tanah terlarang awalnya merupakan bagian dari alam abadi, tetapi terbelah ke kedalaman kehampaan oleh pedang Raja Dewa kuno abadi.
Sekarang, tempat itu terlalu jauh dari 3.000 dunia, dan aku tak mampu mengirimmu ke sana, tetapi kekuatan terlarang lain bisa. Apa? Itu akan datang. Di dunia yang jauh dan kacau, badai sedang terjadi, dan aura yang sangat kuat dan menyesakkan mendekat dengan kecepatan yang mencengangkan. Langit malam dipenuhi arus udara yang bergulung-gulung, menyapu segalanya. Tiba-tiba, seekor setengah cakar yang mengerikan muncul di antara awan, auranya yang kuat mencekik. Kemudian, sebuah cakar biru tua muncul dari balik awan, membelah udara. Sebuah tubuh raksasa dikelilingi awan yang membentang ratusan mil. Saat cakar itu muncul, tubuh depannya yang besar menerobos awan, dan dalam sekejap mata, seekor naga raksasa, puluhan mil panjangnya, membubung ke angkasa, berputar-putar dan berkelok-kelok di sepanjang tepian dunia di depan mata kita. Aura ini, sepertinya familiar. Setelah memikirkannya dengan saksama, aku langsung menyadari bahwa itu adalah makhluk mengerikan yang tertidur di lantai 2 gua bintang di Rerun Dewa Alam Abadi. Sekarang, ia akhirnya terbangun. Setiap sisiknya sebesar gunung, cakarnya yang tajam melayang di udara, kepalanya yang suci terangkat tinggi, dan surainya, seperti kuda liar, menari liar di kehampaan. Naga es dari era kuno abadi ini luar biasa, seluruh tubuhnya diselimuti gumpalan es, wilayah kekuasaan naga sejati yang dingin, jauh lebih dalam daripada hukum es apapun yang dikembangkan oleh para kultivator manusia. Senior, banyak orang bijak bergegas membungkuk memberi hormat berhadapan dengan makhluk setua itu, tak seorang pun bisa tetap sombong. Naga es Aotian, matanya berkilauan dengan cahaya yang dalam, menatap lurus ke arah banyak orang bijak dan tabu di alam atas sebelum akhirnya melihat ke bawah ke pohon anggur ilahi dan bertanya, "Pohon dunia, apa yang kau inginkan dariku?" Pohon anggur ilahi berkata dengan tenang, "Tanah terlarang sedang diserang dan diambang kehancuran. Manusia-manusia kuat dari alam atas telah memutuskan untuk mengambil inisiatif. Jadi, misi kalian adalah memimpin mereka ke tanah terlarang dan menyelamatkan keturunan abadi yang berada di ambang kepunahan." Keturunan klan abadi. Mata naga es itu berbinar saat berkata, "Aku pernah mengabdi pada klan abadi, tetapi pada akhirnya, aku tak punya pilihan selain tenggelam dalam tidur abadi. Apakah kesempatan untuk membalas dendam akhirnya tiba?" "Ya," Shen Tengsu berkata, "Bu Yixuan adalah penerusku. Kau akan berjuang bersamanya mulai sekarang." Naga es itu melirikku, mata birunya yang dalam seolah mampu menembus segalanya. Mulutnya yang besar tetap diam, namun mengeluarkan suara si kecil, "Apa yang kau tunggu? Saya terkejut apa, yang harus saya lakukan? Naiklah ke kepalaku, itu akan memberimu pandangan yang lebih baik," kata naga es itu dengan suara yang dalam. Hatiku sedikit bergetar. Naga abadi kuno ini sangat kuat, bahkan melampaui semua alam terlarang dalam hal kekuatan. Bahkan tetua Purple Fin, guruku, dan paman seniorku tidak memiliki pencapaian dan kekuatan seperti itu. Namun, ia memintaku untuk pergi ke kepalanya. Aku bertanya-tanya apakah ia bercanda. Bagaimana jika ia menggelengkan kepalanya dan menelanku bulat-bulat dalam kemarahan? Bukankah itu sangat tidak adil? Li Qingyin dan Lin Muzhao menatapku dengan tatapan mata yang dalam, penuh kerinduan dan kengganan. Pohon anggur ilahi berkata, "Xiao Xuan, jangan buang waktu lagi. Naga sejati ini adalah Raja Naga kuno dari era Raja Dewa Abadi. Ia memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Pergilah, ia memiliki misi yang sama denganmu dan tidak akan pernah menyakitimu." Ya, aku berhenti bicara dan melompat keluar dari penghalang pelindung aturan keberuntungan alam atas, mendarat di punggung naga itu. Tiba-tiba aku merasakan beban di bawah kakiku, seolah-olah ada semacam daya tarik yang tercipta. Kemudian, api dunia di dalam tubuhku beresonansi dengan Raja Naga kuno abadi, dan ia benar-benar menguasai sebagian kekuatan dunia. Pantas saja pohon anggur ilahi berkata begitu. Setelah beberapa lompatan, aku mendarat di atas kepalanya yang besar. Daya hisap di bawah kakiku semakin kuat, dan dalam sekejap, aku merasakan pencapaian yang sama sekali berbeda. Sekarang, aku benar-benar menunggangi naga sejati, melayang di angkasa. Aku bahkan tak pernah membayangkan hal ini. Raja Naga Abadi, sosoknya bergelombang dan dipenuhi energi yang kuat, memandang kerumunan dan berkata, "Siapa lagi yang ingin menemaniku ke tanah terlarang untuk menyelamatkan dunia yang hancur ini dari ambang kehancuran?" 9 orang lainnya terbang ke udara bersama-sama, dikelilingi oleh pesona halus. "Kalau begitu, ayo pergi." Raja Naga Abadi membuka mulutnya dan tiba-tiba menyemburkan awan. Aturan naga sejati meledak, langsung menyelimuti 9 ahli dan mengirim mereka ke dalam mulutnya. Kemudian, ia memutar tubuhnya dan melesat ke kegelapan tak berujung di alam surgawi bagaikan ombak yang membelah ombak. Kecepatannya luar biasa. Ia berubah menjadi aliran cahaya dan meninggalkan alam atas dalam sekejap mata. Ketika aku menoleh ke belakang, aku bahkan tak bisa melihat dinding pembatas di ujung dunia. Alam atas hanyalah titik kecil di kegelapan.
Aku bahkan tak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Yan dan kakak perempuanku. Pesawat ulang-alik bintang mundur, dan aku berdiri di antara dua tanduk di kepala Raja Naga Kuno Abadi. Hatiku dipenuhi rasa gentar, namun aku juga merasakan gelombang kebanggaan. Aku bertanya, "Senior, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai tanah terlarang?" "Jangan panggil aku senior." Suara Raja Naga Kuno terdengar berat. "Aku hanyalah seorang pelayan pohon dunia, dan statusku masih lebih rendah darimu. Kau hanya akan dipanggil Naga Tua. Apakah ini pantas?" "Sesuai. Baiklah, Lao Long, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk sampai di sana?" 10 napas kemudian. "Apa? Secepat itu?" "Tentu." Kecepatan Raja Naga Kuno Abadi meningkat pesat. Dalam sekejap mata, hanya seberkas cahaya yang tersisa di sekelilingnya. Tubuh naganya yang tak terhancurkan bahkan menembus seluruh galaksi, melesat ke dalam kegelapan tak berujung di langit luar. 10 tarikan napas kemudian, matanya tiba-tiba menyala, dan tubuhnya merasakan gaya inersia yang sangat mengerikan. Untungnya, kakinya tertahan oleh kekuatan naga sejati dari Raja Naga Kuno Abadi, jika tidak, ia pasti sudah jatuh tersungkur. Wus! Tiba-tiba, area itu menjadi terang benderang, dan kabut tipis menyelimuti segalanya, bagaikan negeri dongeng. Apakah ini tanah terlarang? Saat Raja Naga Kuno Abadi membuka mulut dan meludah, 9 orang lainnya juga ikut keluar. Tuan, Paman Senior, dan yang lainnya berhamburan, menghunus pedang mereka, dan memasuki kondisi waspada. Tubuh Raja Naga Kuno Abadi perlahan-lahan meliuk dan menyusut, akhirnya menjadi naga es sepanjang beberapa puluh kaki, tetapi auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ini tanah terlarang. Petapa bela diri Yue Tian menyipitkan mata ke kejauhan dan berkata, sepertinya belum hancur sepenuhnya. Belum tentu. Guru Sangguan Ziyi berkata, lihatlah ke langit. Semua orang terkejut dan mendongak serempak. Pemandangan di depan mereka mengejutkan mereka semua. Tak ada matahari yang bersinar terang atau bulan yang terang di atas kubah. Sebaliknya, sebuah benda raksasa melayang di sana, tubuhnya yang besar menutupi langit seperti tentakel gurita. Aura kehampaan yang menyebar berputar di sekelilingnya, dan benda raksasa itu merangkul tanah terlarang. Dengan getaran dahsyat, beberapa gunung di kejauhan runtuh menjadi debu. Apakah benda itu mencoba menghancurkan tanah terlarang? Itu saja, aku menarik napas dalam-dalam. Itu kehampaan, itu telah muncul. Suara halus Raja Naga Abadi bertanya, Tuanku, pernahkah Anda melihatnya sebelumnya? Catatan istilah tuanku di sini berbeda dengan penggunaannya untuk selir kekaisaran pada masa dinasti Qing. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada tuan muda atau kaisar. Mohon jangan salah paham. Aku melihat jejak waktu yang ditinggalkannya di upacara agung dunia. Aku mengerutkan kening dan berkata, aku juga melihat seorang abadi yang menggunakan pedang panjang untuk membelah dunia abadi menjadi dua. Naga tua, kau kenal dia? Tahu, suara Raja Naga Abadi terdengar agak pelan saat ia berkata, dia adalah guruku sebelumnya, tetapi pada akhirnya dia mengkhianati klan abadi dan jalan kebenaran. Jika bukan karena dia, dunia Seribu Agung mungkin tidak akan hancur. Aku menarik napas dalam-dalam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Segera bertindak. Tidak, Raja Naga Abadi menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kita lihat di hadapan kita hanyalah sebagian dari tubuh ilusinya. Bahkan jika kita menghancurkannya, itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan. Aku bisa merasakan bahwa ia sedang bertarung dengan makhluk kuat lainnya. Kita akan segera ke sini. Tanah terlarang sudah menghabiskan sisa sumber dayanya. Bagus. Dengan kibasan ekornya, Raja Naga Abadi mengumpulkan semua orang suci, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar, menembus kabut di tanah terlarang. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk melirik tempat yang telah kudengar berkali-kali dari Nusan dan kini akhirnya kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Sungguh, pesona abadi itu masih ada, dengan istana-istana yang berdiri di puncak gunung yang diselimuti awan. Namun, istana-istana itu kosong. Mereka semua pasti telah pergi untuk melawan pasukan Void. Setelah menempuh perjalanan ribuan kilometer, sebuah wilayah yang dipenuhi energi surgawi muncul di depan. Di kejauhan, 4 patung, masing-masing berhiaskan prasasti yang rumit, berdiri tegak dan megah. Tinggi masing-masing patung mencapai 1000 kaki, menjulang dari langit hingga ke tanah. Wujud asli masing-masing patung adalah makhluk yang memancarkan aura surgawi, semuanya membungkuk ke arah lembah di tengah. Lembah 10 Dewa. Raja Naga Abadi tampak agak sentimental, berkata, separuh alam abadi lainnya, akhirnya kita bertemu lagi. Tuanku, hati-hati, pasukan Void ada tepat di depan kita, semuanya hati-hati. Ia diselimuti energi naga sejati dan tiba-tiba menembus penghalang luar lembah 10 abadi. Ketika cahaya keemasan itu menghilang, pemandangan di depan kami kembali mengejutkan kami semua. Lembah 10 abadi, lembah luas ini telah menjadi tanah kematian.
Tak terhitung bekas pedang dan kapak berserakan di tanah, bersama mayat-mayat berlumuran darah dan potongan daging yang tak terbedakan. Namun yang pasti, ini adalah mayat para abadi dari tanah terlarang. Di lembah, pertempuran masih berkecamuk, dengan para Void Walker yang kuat menghunus sabit, mengejar sisa-sisa anggota tanah terlarang. Mari kita mulai. Dengan kibasan ekornya, Raja Naga Kuno Abadi mengirimkan 9 tabu dan orang bijak dari alam atas. Pada saat itu, pedang angin surgawi dan pedang rusa putih memancarkan cahaya, memusnahkan 3 Void Walker yang datang ke arah mereka. Lin Qianyu juga meraung dan melesat ke udara dengan gada pembasmi dewa. Ia memukul kepala salah satu Void Walker, menghancurkan tengkoraknya. Master Pedang, pendekar bela diri Yue Tian, dan kedua Grandmaster juga melancarkan gerakan mereka. Mereka semua adalah master terlarang, dan gerakan mereka luar biasa. Seketika, badai berdarah melanda negeri itu. Tak jauh dari sana, sekelompok anggota suku tanah terlarang, pakaian mereka pang camping dan berlumuran darah, menatap tak percaya. Salah satu gadis berlinang air mata di mata indahnya dan berseru, "Alam atas. Alam atas telah datang membantu kita." Pemuda lain, membawa pedang patah, memancarkan cahaya abadi dan meraung, "Tanah terlarang, abadi dan tak bisa dihancurkan." Anggota klan, Basmi. Namun dari kejauhan, ribuan Void Walker menyerbu masuk, membuat perbedaan kekuatan dalam pertempuran besar ini menjadi terlalu besar. "Old Long, bantu mereka," kataku. Raja Naga Abadi mengangguk, menggendongku saat tiba-tiba melesat menembus awan, turun di atas sekelompok Void Walker. Rahangnya yang semerah darah terbuka lebar, dan aturan es di dalam tubuhnya meletus terus-menerus. Dengan dentuman keras, ia melepaskan napas naga es yang menyapu ratusan kaki, membekukan setidaknya 100 Void Walker di dalamnya. Dengan hembusan energi pedang yang diaktifkan oleh guruku, para Void Walker kuat itu langsung retak dan berubah menjadi balok-balok es yang hancur, seketika memusnahkan mereka. Napas naga ini benar-benar mengejutkan para Void Walker. Pada saat yang sama, terpancar tatapan menghina dari langit. Itu dia, sosok yang diselimuti cahaya halus, sedang melawan 3 orang sendirian. Salah satu dari mereka adalah pria parubaya dengan suara lantang dan pesona halus. Yang lainnya adalah seorang wanita bernama Nusan, yang kini mengenakan pakaian surgawi dan kecantikannya tak tertandingi. Yang ketiga adalah Ling Yueqi, yang terkuat di antara generasi muda ras abadi. Jadi itu kamu, naga jahat. Su berbicara, suaranya tanpa emosi bagaikan guntur yang menggelegar, membuat orang-orang merasa sangat tidak nyaman. Aura arogannya menekan, dan bahkan Raja Naga Kuno Abadi pun tak kuasa menahan rasa lemasnya. Rasanya seperti puluhan gunung menekan kepalaku, dan aku buru-buru menggerakkan pedangku, berniat melawan, dengan keras kepala berdiri teguh. "Xiao Xuan, apakah itu benar-benar kamu?" Mata indah Nusan langsung tampak hidup, penuh kecemerlangan. Meskipun ada darah di sudut mulutnya dan banyak luka di sekujur tubuhnya, ia segera mendapatkan kembali semangatnya. Lama tak berjumpa, Suster Nusan." "Tidak, aku harus memanggilmu Suster Xingyu sekarang." Nusan terkekeh. Ling Yueqi mengangguk padaku dan tersenyum. Seorang pria lain, memancarkan cahaya abadi, dipenuhi luka, tetapi semangat juangnya tetap tak tergoyahkan. Ia jelas penguasa tanah terlarang, Ling Qiufeng, ahli peringkat keempat dalam peringkat Sein. Mungkin hanya berkat usaha kerasnya lah tanah terlarang berhasil tetap utuh. Su tetap diam, tatapan matanya menatapku dengan tajam, semakin intens, lalu berkata dengan dingin, "Kau adalah penerus terpilih dari pohon dunia, Bu Yixuan itu." "Ya," aku menghunus pedang tulang abadi dengan lembut, alisku berkerut. "Pertempuran ini akhirnya tiba." Void tertawa. "Kau, seorang pedang suci bergelar, benar-benar ingin bertarung denganku." "Apa? Kamu tidak yakin?" Raja Naga Abadi berkata dengan tenang, "Void, keluarlah dari area terlarang sekarang juga, dan pohon dunia mungkin akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kau harus menanggung akibatnya." "Naga es, apakah menurutmu aku mudah takut?" Su mengangkat kepalanya, wajahnya diselimuti cahaya redup, dipenuhi kesombongan dan keganasan. Telapak tangannya menyala terang, dan kilatan petir yang dahsyat menyambar di dalamnya. Ia tertawa, "Tak peduli penerus macam apa dirimu, atau orang pilihan macam apa dirimu, karena kau berani datang ke sini untuk mati hari ini, aku akan mengantarmu pergi. Aku tak peduli kau anak ajaib atau pahlawan macam apa. Selama bertahun-tahun, aku hanya membasmi anak ajaib dan anak ajaib." Dengan raungan rendah, Raja Naga Kuno Abadi melesat ke udara, tubuhnya yang besar diselimuti es. Tanpa diduga, ia melepaskan serangan kuat seperti cambuk yang mencambuk lawannya. Void mendengus dingin, lalu tiba-tiba melambaikan tangan kirinya. Kekuatan ketiadaan di telapak tangannya meledak terus-menerus, dan aturannya beragam, membuatku merasa tak mampu menembusnya. Kekuatan ini terlalu dalam dan misterius,
sedemikian rupa sehingga aku tak mampu menembus aturan kejam ini. Setelah ledakan yang keras, Void tetap tak tergerak, sementara Raja Naga Kuno Abadi terguncang mundur beberapa kaki. Membasmi, Ling Qiufeng berteriak pelan, telapak tangannya berayun, melepaskan puluhan serangan telapak tangan dalam sekejap. Kekuatan telapak tangannya begitu dahsyat dan mendominasi, penuh dengan kekuatan abadi, tetapi kekuatan Void bahkan lebih kuat. Dengan lambaian tangannya, sebuah dinding Void terbentuk di sampingnya, yang menangkis puluhan serangan telapak tangan Ling Qiufeng. Kemudian, ia melancarkan dua pukulan beruntun, menangkis jurus pedang Nusan dan Ling Yueqi. Giliranku, saat aku mengaktifkan aturan Dao Pedang, mata Void juga berkobar dengan intens. Tiba-tiba ia merentangkan kelima jarinya dan meraung, dasar pohon tua yang keras kepala, beraninya kau melahirkan penerus untuk mengejekku. Kau pantas mati. Serangan telapak tangan ini sekuat dan sedahsyat gelombang pasang, penuh dengan aturan kehampaan yang rumit dan samar. Aku harus mengubah jurusku saat itu juga. Pedang jatuh langit dan bumi tak mampu menghentikannya. Dengan jentikan pedangku, aturan waktu mengalir, dan aku melepaskan ledakan gemilang daun naga sejati waktu di udara. Di saat yang sama, aliran energi naga yang terus-menerus mengalir ke tubuhku dari bawah kakiku, menyebabkan kekuatan daun naga sejati waktu meningkat lebih dari 2 kali lipat. Itulah kekuatan naga sejati dari naga tua itu. Aku telah mencapai pemahaman diam-diam tertentu dengannya dan dapat berbagi kekuatannya. Berdebar, sebilah pedang melesat di udara, dan puluhan aturan naga sejati waktu meledak satu demi satu. Meskipun tidak dapat mematahkan aturan Void lawan, ia menghancurkannya dengan cara yang merusak diri sendiri. Pedang di tangan, seimbang, aku tidak menderita banyak kerugian, tetapi aku tahu dalam hatiku bahwa aku sebenarnya telah kalah. Aku terpaksa menggunakan daun naga sejati waktu sejak awal. Ini pertama kalinya aku terpaksa menggunakannya. Daun naga sejati waktu menghabiskan banyak aturan dan kekuatan suci. Berapa kali bisa digunakan berturut-turut? Setelah hantaman itu, aku, Void, dan Raja Naga Kuno Abadi tampak membeku sesaat, butuh mengatur napas. Tatapan Ling Qiufeng ke arahku jelas berubah. Ia tak lagi menganggapku sebagai santo pedang bergelar. Lagi pula, di dunia ini, santo pedang bergelar mana yang bisa menahan serangan telapak tangan dari Void, ahli nomor 1 di peringkat Sein. Memotong, Ling Qiufeng mengubah telapak tangannya menjadi pedang dan menebas dengan cahaya yang mengerikan. Ia tahu lawannya tangguh dan mereka harus memanfaatkan keunggulan jumlah mereka, atau mereka akan terjebak dalam pertempuran mematikan. Nusan dan Ling Yueqi juga melancarkan gerakan mereka, melepaskan teknik pedang abadi yang tak terhitung jumlahnya yang berubah menjadi ratusan lapisan cahaya keemasan yang melesat menuju kehampaan. Sementara itu, Wu Yi menarik napas dalam-dalam, mengangkat pedangnya, dan wujud Dharma rusa putihnya melonjak saat ia melepaskan kembali ke satu pedang. Meskipun diserang oleh keempat master, Su Wu menyeringai. Sosoknya tetap tak bergerak, dikelilingi oleh pusaran awan dan kabut. Tiba-tiba, ia melepaskan 4 serangan telapak tangan berturut-turut dari awan dan kabut, bertabrakan dengan serangan kami dan menyebabkan langit bergetar. Bahkan di bawah pengepungan, ia tidak dirugikan. Pertarungan sengit terus berlanjut, dan aku menghabiskan hampir semua kartu trufku, seperti niat pedang pemusnahan dan jalan naga sejati waktu, tetapi pertarungan masih berlangsung lama tanpa pemenang yang jelas. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 gerakan telah berlalu. Aura Ling Qiufeng, Nusan, dan Ling Yueqi jelas telah menurun, dan kekuatan Void juga agak terkuras, tetapi itu jauh lebih ringan daripada kerugian kami. Raja Naga Abadi menjadi cemas. Tepat saat aku melepaskan teknik pedang rusa putih untuk menyerang telapak tangan Void, cakar tajamnya menerjang, berubah menjadi gelombang energi yang diselimuti es dan mendarat di perut Void dengan bunyi gedebuk. Cahaya itu berkedip, dan Void tampak terluka oleh serangan itu. Matanya melotot dengan arogan, dan ia meraung, "Dasar naga jahat, kau mencari kematian." Ledakan. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, Void tiba-tiba tenggelam dan, sebelum kami sempat bereaksi, melancarkan serangan telapak tangan yang mendarat tepat di dada Raja Naga. Beberapa sisik naga beterbangan, meninggalkan kekacauan berdarah. Raja Naga mengerang teredam, dan aku bahkan bisa merasakan aturan Void yang tak terbatas mengalir deras ke dalam tubuh naga sejati Raja Naga, mencoba mengambil alih wujudnya. Tuanku, Raja Naga Abadi jatuh dari langit, dan tiba-tiba aku berlutut dengan satu lutut di atas kepalanya, menekan telapak tanganku ke bawah. Api dunia menyerbu dengan liar ke dalamnya, dan aku berteriak, "Naga tua, gunakan api dunia untuk menghancurkannya." Ah! Raja Naga Kuno Abadi jelas tidak mempertimbangkan hal-hal ini. Ia segera menyalakan api dunia, yang seketika tampak seperti aliran jernih yang memasuki kobaran api, mulai mengeluarkan energi hampa dari tubuhnya. Jika tidak, serangan telapak tangan ini akan mengubah makhluk luar biasa seperti Raja Naga Kuno Abadi menjadi boneka pasukan hampa. Setelah beberapa tarikan napas,
Naga tua itu kembali tenang dan berkata dengan suara berat, akhirnya aku mengerti mengapa pohon dunia memilihmu, Tuan Muda. Kau memang ditakdirkan oleh takdir. Berhentilah membicarakan hal itu, ayo kita ke sana dan bertarung. Bagus. Aku membutuhkan Raja Naga Kuno Abadi untuk memberiku Ki Naga Sejati sebagai sumber kekuatan yang tak habis-habisnya untuk melampaui batas dan menantang kehampaan. Di sisi lain, Raja Naga Kuno Abadi membutuhkan api duniaku untuk melarutkan aturan Ki kehampaan yang mengerikan. Keduanya saling melengkapi dengan sempurna. Ketika kami melayang ke langit dan muncul kembali, kehampaan jelas agak terkejut. Lalat yang mengganggu. Namun, ia tak punya kesempatan untuk membalas. Jejak telapak tangan Ling Qiufeng menghujani, dan niat pedang Nusan dan Ling Yueqi membentuk dinding pedang yang menyegelnya. Niat pedang itu terus bertabrakan, menyerang Ki aturan kehampaannya. Di bawah serangan telapak tangan yang dahsyat, cahaya di atas kepala Suwu terus-menerus retak, dan puluhan tanda pedang muncul di ki tubuhnya, menyebabkan auranya jatuh ke dasar. Sekarang, tiba-tiba aku mengangkat tanganku dan melepaskan serangan pedang, daun naga sejati waktu meletus sekali lagi di kehampaan. Bum bum bum, suara kehancuran dan ledakan yang berasal dari aturan pedang terus berlanjut tanpa henti. Void bergetar hebat, namun ia tertawa terbahak-bahak. Kau pikir kau bisa mengalahkanku seperti ini? Hahaha. Tiba-tiba ia menunjuk ke langit, dan saat awan-awan di udara mengalir tanpa henti, makhluk gurita raksasa itu muncul, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya dan dipenuhi kekuatan keberuntungan yang luar biasa. Seolah-olah gunung berapi energi yang terus-menerus dipenuhi cahaya merah tua. Detik berikutnya, aura halus itu mencapai puncaknya hampir seketika, dan kekuatannya luar biasa dahsyat. Apa-apaan benda ini? Tanyaku sambil mengerutkan kening. Ling Qiufeng menggertakkan giginya dan berkata, dia telah menyimpan semua kekuatan keberuntungannya di Void Beast, jadi itu tidak ada habisnya. Nusan sedikit mengernyit, ini akan sulit. Tuan Ling, mengapa Su memiliki begitu banyak kekayaan dan kekuasaan? Raja Naga Kuno Abadi mengangkat kepalanya, mata bijaknya menatap penguasa tanah terlarang. Ling Qiufeng berkata dengan penuh kebencian, ini semua karena campur tangan kuil ruang dan waktu. Puluhan ribu tahun yang lalu, alam abadi dihancurkan dan dunia seribu agung dihancurkan bersama-sama. Hampir semua kekayaan milik alam abadi dan dunia seribu agung dirampas. Penerima manfaat terbesar adalah kuil ruang dan waktu. Kali ini, kuil ruang dan waktu ingin melakukan hal yang sama. Jadi, sebagai imbalannya, mereka memberikan sejumlah besar kekayaan kepada Void, ingin menggunakan kekuatan Void untuk membantai tanah terlarang dan alam atas, dan sekali lagi menggagalkan rencana besar pohon dunia untuk merekonstruksi aturan tatanan dunia. Mereka lagi, pada saat ini, kekuatan ketiadaan terus berkembang, dan bahkan tubuhnya membengkak secara signifikan. Kekuatan aturan ketiadaan setidaknya 3 kali lebih kuat dari sebelumnya, begitu kuat hingga menimbulkan keputusasaan. Ia bahkan menciptakan banyak pusaran kehampaan di sekelilingnya, melahap segala sesuatu di dunia material, memaksa keempat ahli itu mundur puluhan kaki. Sekarang kamu tahu apa itu rasa takut. Diselimuti kabut, Void, yang menggenggam petir, meraung dengan angkuh, tanah terlarang ini ditakdirkan untuk hancur hari ini. Entah dewa atau Buddha datang, mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Dengan satu serangan telapak tangan, udara terbelah, kekuatan telapak tangan kuat dan bergelombang, langsung mengirim Ling Yueqi terbang. Seorang jenius terlarang pada tahap awal yang bermartabat bahkan tidak dapat menahan satu serangan telapak tangan pun. Suwu berbalik, tatapannya dingin. Bu Yixuan, giliranmu menjadi penerus pohon dunia. Hati-hati, tubuh raksasa Raja Naga Kuno Abadi terpelintir, dan ki naga sejati yang dahsyat membubung tinggi ke angkasa, berputar-putar di sekelilingku. Seketika, darah di tubuhku seakan mendidih, dan aturan teknik naga sejati melonjak hebat, dengan perasaan yang tak terkendali. Jeritan berdengung datang dari udara, dan ruang angkasa terus-menerus diremukkan. Kedua telapak tangan Void menekan ke bawah secara bersamaan, membawa kekuatan guntur. Kita tidak punya pilihan selain menggunakan metode yang benar-benar terlarang. Saat pikiran itu muncul, api pucat menyembur dari dalam tubuhku, seketika memutihkan rambut dan alisku. Akhirnya, pupil mataku memutih keperakan di bawah kobaran api. Kekuatanku melonjak beberapa kali lipat, dan pedang tulang abadi di tanganku terasa terpacu secara misterius, bergetar dan beresonansi tanpa henti. Aku mengangkat tanganku dan terbang menjauh dari tubuh Raja Naga Kuno Abadi. Pedang panjang itu melesat di udara, melepaskan konsepsi artistik jejak abadi dan lukisan pedang yang menggetarkan dunia. Pedang emas raksasa itu menghantam telapak tangan Void di udara, seketika melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Kedua kekuatan dahsyat itu berbenturan, membentuk bola energi sepanjang 100 kaki di udara. Energi suci, aturan, dan energi Void bertabrakan hebat, menciptakan pusaran Void satu demi satu di angkasa, melahap semua materi dengan cara yang mengerikan.
Ketakutan, Ling Qiufeng dan Ling Xingyu terpaksa mundur. Langit di atas lembah 10 abadi telah menjadi wilayah pembasmi abadi. Bahkan aku, yang berada di dalamnya, merasakan sakit yang luar biasa. Rerun Dewa Suci segala hal seakan-akan hancur. Kekuatan dari kehampaan melonjak dan mengalir, melahap energi suci dan energi naga sejati lapis demi lapis. Pedang tulang abadi berdengung dan hampir hancur. Tepat saat rasa hampa yang mengerikan itu menyelimuti seluruh tubuhku, aku memuntahkan seteguk darah. Dadaku terhantam seperti hantaman keras, dan aku terlempar mundur seperti bola meriam. Bahkan setelah berubah menjadi Asura Putih, dia tetap kalah. Pada saat ini, kekosongan itu tampaknya telah melampaui ranah terlarang, menjadi satu tingkat lebih kuat daripada ahli terlarang tingkat puncak seperti Ling Qiufeng. Jelas, kekuatan dunia material saja tidak lagi cukup untuk melawannya. Xiao Xuan, suara Lin Qianyu datang dari belakangku, diikuti oleh semburan api gelap. Tiba-tiba ia mengayunkan telapak tangannya dengan kekuatan lembut ke punggungku, meredam sebagian besar dampaknya. Gada pembasmi dewa kemudian melesat melintasi langit, berubah menjadi sinar keemasan yang menghantam kehampaan kabut. Dengan suara bang yang keras, gada pembasmi dewa terguncang mundur dengan kuat. Mendesis, sebuah lengan raksasa yang diselimuti kabut muncul dari kabut dan menghantam langsung ke Lin Qianyu, menyebabkan dia batuk darah dan terpental mundur. Dalam kabut, sosok halus itu diselimuti lapisan cahaya kelabu, memancarkan aura arogansi. Sepasang mata dingin menatap kami dari kehampaan, berkata, "Hari ini, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati." Tiba-tiba ia mengangkat telapak tangannya, dan seketika binatang void raksasa di langit itu seakan terpanggil, tentakel-tentakelnya yang besar membubung ke udara dan menghancurkan bumi. Salah satu tentakelnya menghantam bumi, menghancurkan sebuah istana di tanah terlarang. Kemudian, cahaya keemasan memancar dari tanah, dan energi spiritual jauh di bawah tanah pun tersedot masuk. Ini buruk. Ling Qiufeng menggertakkan giginya dan berkata, ia menyerap sisa kekayaan terakhir dari tanah terlarang. Nusan mencengkeram pedang panjangnya, wajahnya yang cantik dipenuhi ketidakberdayaan dan kebingungan. Tiba-tiba, ia menatapku dan berkata, mungkin kita harus menyerah. Tanah terlarang tak lagi mampu menahan kekuatan dunia hampa. Belum tentu. Dua sosok turun dari langit mereka adalah Grandmaster Ning Daoxuan dan Duan Jingyu. Keduanya memancarkan aura keanggunan dunia lain, dan tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan pedang yang mendekati puncak alam terlarang. Kalian berdua, Nusan mengerutkan bibir merahnya, ragu untuk berbicara. Grandmaster Ning Daoxuan menunjuk ke langit dan berkata, Su telah memurnikan binatang Void dari dunia Void. Dia menggunakan binatang Void untuk melahap dan menyerap keberuntungan orang lain. Mungkin, selama kita bisa menahan Su untuk sementara waktu, para ahli lainnya bisa menyerang binatang Void bersama-sama. Selama kita melukai atau bahkan membasmi binatang Void ini, kekuatan Su saja tidak akan cukup untuk menghancurkan seluruh tanah terlarang. Ling Qiufeng mengerutkan kening dalam-dalam kekuatan Void telah mencapai puncaknya. Bahkan Asura Hitam Putih pun tak mampu menahan satu serangan pun darinya. Apakah kalian berdua berniat untuk? Itu benar. Duan Jingyu, dengan pedang di tangan, melayang ke udara dan berkata, kita berdua ingin mencobanya. Ning Lao Er dan aku akan menahan Su, sementara kita semua akan menyerang Void Beast. Kita akan menyerang titik vitalnya dan meninggalkan Void Walkers itu untuk saat ini. Baiklah, jaga diri kalian berdua. Kurang ajar, omong kosong apa yang kau ucapkan. Di dalam kabut, sosok ilusi itu semakin membesar, memancarkan aura yang mengundang rasa hormat. Ia meraung, dua orang menyebalkan tua dari alam atas berani membahas rahasia surgawi di sini. Kalian tidak layak, matilah. Dengan satu serangan telapak tangan, hamparan kabut halus menyeruak keluar, menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Ning Daoxuan dan Duan Jingyu tetap tenang saat melangkah ke ruang bertema catur. Ini adalah level kedua dari Dao Pedang Catur, alam kekosongan. Namun, karena mereka berspesialisasi dalam catur, pemahaman mereka jauh lebih mendalam daripada saya, yang baru saja terjun ke dunia ini. Dalam sekejap, kekosongan itu terpotong oleh garis-garis papan catur, terus-menerus runtuh. Garis-garis papan catur yang tak terhitung jumlahnya memanipulasi ruang, menjerat lautan kabut seperti jaring ikan. Ledakan. Saya telah menyaksikan kekuatan energi kehampaan sungguh mengerikan. Begitu energi itu menyentuh garis-garis papan catur, ia meletus dengan serangkaian ledakan dahsyat. Lautan kabut terus-menerus terkurung, dan garis-garis papan catur meledak satu persatu. Ini adalah taktik bertarung yang putus asa, serba atau tidak ada. Apa yang kamu tunggu? Dengan raungan rendah, Raja Naga Abadi mengirim semua orang melayang ke udara, langsung menuju makhluk hampa raksasa di atas langit. Namun, saat kami menerobos awan, kami tercengang oleh apa yang kami lihat. Makhluk ini sangat besar, satu tentakel membentang ribuan mil. Ia menyerupai gurita,
Tetapi bukan. Kepalanya yang berbentuk segitiga dan kerucut dipenuhi tanduk tajam dan runcing, seperti bilah pedang. Sepasang mata yang dingin dan membara, diselimuti aura kehampaan, menatap dingin para santo. Lakukan segala cara dan basmi kepalanya. Ling Qiufeng berteriak pelan dan mengulurkan kedua telapak tangannya secara bersamaan. Seketika, energi suci melonjak dan berubah menjadi sepasang jejak telapak tangan yang tak tertandingi, melesat di udara. Serangan telapak tangan ini mencakup jarak ratusan mil dan menghantam rahang raksasa kehampaan itu. Raksasa itu hanya mengangkat kepalanya dan meraung dalam, jelas-jelas murka. Sangguan Nanfeng dan Sangguan Ziyi menghunus pedang mereka bersamaan, melepaskan aura terkuat mereka. Pedang angin surgawi dan pedang rusa putih melesat dengan dua semburan udara dahsyat yang menembus langit. Kedua niat pedang itu bersilangan dan menebas leher raksasa kehampaan itu. Raksasa itu meraung lagi, dan darah gelap samar-samar terlihat di lehernya. Membasmi. Sosok raksasa marsial Sein Yuetian muncul dari balik awan, pedang raksasa berkilauan melepaskan semburan cahaya yang menyilaukan. Sementara itu, Raja Burung Vermilion Shen Yu menampakkan wujud aslinya, berubah menjadi burung dewa Vermilion Bird yang terbang tinggi ke angkasa. Dengan kepakan sayapnya, api sejati Vermilion Bird yang tak berujung melesat menuju makhluk hampa itu, menerangi segala sesuatu di kejauhan. Api itu tanpa henti membombardir makhluk hampa itu, membuatnya meraung-raung memilukan. Di saat yang sama, Master Pedang dari domain Pedang Luo Agung menghunus pedang panjang yang berkibar, tangannya membentuk segel tangan. Seketika, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya melesat menuju makhluk hampa itu, auranya yang mengesankan menyerupai aura dewa abadi yang tak tertandingi. Menekan darah yang bergejolak di dalam diriku, aku melancarkan serangan dahsyatku sendiri. Saat melepaskan pedang, aku berubah menjadi asura putih, cahaya pedangku membumbung tinggi ke angkasa. Dengan serangan yang tak kalah dahsyat dari tuanku, aku membelah leher makhluk hampa itu. Seketika, niat pedang pemusnahan berputar di sekelilingnya, terus-menerus mengikis dan melarutkan energi halus makhluk hampa itu. Kerusakan yang ditimbulkannya bahkan lebih besar daripada serangan gabungan tuanku dan paman seniorku. Berdengung. Saat semua orang membombardir musuh, sebuah bayangan gelap terbang dari kejauhan, menyerupai puncak gunung. Itu adalah tentakel Void Beast, yang menghantam Sword Master, yang sedang melancarkan serangan paling dahsyat. Dengan suara bang yang keras, tubuh Sword Master terlempar ratusan kaki jauhnya, dan energi pedang pelindungnya hancur berkeping-keping. Ia berada dalam kondisi yang mengerikan. Ia mengerang teredam dan mendongak, hanya untuk melihat bola api Void menyembur dari mulut Void Beast. Api menyapu, dan sang Master Pedang terbakar abis hingga tinggal tulang-tulang sucinya. Tulang-tulang suci yang berkilauan itu berjadewa ke awan. Pemimpin terhormat dari domain Pedang Luo Agung telah gugur dalam pertempuran. Guru pedang senior, melihat pemandangan suram di kejauhan, aku tak kuasa menahan rasa dingin di hatiku. Saat itu, rerun dewa suci segala hal mulai berdengung, dan rasa dingin menjalar di hatiku. Itu adalah peringatan akan bahaya. Di mata dewa pedang, tentakel raksasa lain yang membentang ribuan mil menyapu daratan dengan aura pembasmi. Kali ini, targetnya tak lain adalah guruku, Sangguan Ziyi. Mendengus, mata indah Sangguan Ziyi bersinar terang saat ia memusatkan hampir seluruh kultivasinya pada pedang rusa putih. Cahaya pedang berputar di sekelilingnya, dan pedang rusa putih terus membesar, berubah menjadi pedang raksasa sepanjang ratusan kaki. Pedang itu menghantam langsung ke arah tentakel yang menyapu tanah, aura pedangnya berkobar. Ini sudah menjadi serangan terkuat tuannya. Raungan, binatang Void meraung, dan tentakelnya yang awalnya berwarna putih keabu-abuan langsung memancarkan cahaya spiritual. Kekuatan fisik tentakelnya juga meningkat drastis, berubah menjadi pilar emas raksasa yang membentang dari langit hingga ke bumi, sungguh pemandangan yang mengerikan. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, pedang rusa putih yang berputar dengan kecepatan tinggi bertabrakan dengan tentakel emas tersebut. Ini adalah pertarungan antara kekuatan seorang kultivator manusia dan kekuatan seekor binatang dari dunia Void. Di tengah cahaya yang bergejolak, permukaan tentakel emas terus-menerus dihancurkan oleh bilah pedang, tetapi pedang rusa putih juga tidak bernasib baik. Pola spiritualnya hancur, dan bahkan bilahnya sendiri dipenuhi banyak goresan mengerikan. Akademi Bailu, akademi yang paling berharga, akan dihancurkan seperti ini. Aku sudah mengambil pedang panjangku dan berdiri berjaga di samping guruku. Ia sedang fokus membuat segel tangan, mengendalikan pedang rusa putih untuk menyerang tentakel emas. Namun, tepat saat tentakel emas itu terbelah dua, terdengar dentang keras, dan pedang rusa putih hancur total. Pecahannya berubah menjadi sinar cahaya dan hancur berkeping-keping di kehampaan. Sementara itu, tentakel emas, yang membawa aura pembasmi yang kuat, menerjang, mencoba membasmi Sangguan Ziyi seperti yang telah mereka lakukan pada guru pedang. Menguasai. Tiba-tiba aku berdiri di hadapan Sangguan Ziyi,
meraung, dan seluruh tubuhku diselimuti oleh aturan-aturan kesucian fisik. Aku memegang pedang tulang abadi secara horizontal di depan dadaku, bilahnya menghadap keluar, dan energi suci mengalir deras melaluinya. Aturan-aturan jalur pedang keabadian meletus, dan dalam sekejap, pedang tulang abadi mulai bersinar terang, berubah menjadi citra pedang Dharma raksasa yang membentang ratusan mil dan membentang di seluruh dunia. Tentakel emas itu kebetulan bertabrakan dengan pedang raksasa itu, dan bahkan lukanya pun sama persis. Ledakan, rasa manis menyeruak di tenggorokanku, dan guncangan hebat itu terasa seolah an-an dalamku terkoyak. Aku berusaha keras untuk tetap tenang, mendesak hukum-hukum ilmu pedang untuk bangkit. Niat pedang pemusnahan memenuhi seluruh pedang, dan dengan serangkaian dentang, ia menghancurkan tulang-tulang sekeras baja di dalam tentakel emasnya. Pada saat yang sama, tentakel-tentakel itu menerjang, dan aura pembasmi langsung menyelimuti aku dan tuanku. Avatar pedang tulang abadi terus hancur berkeping-keping. Pedang ini telah diremukkan oleh binatang void. Di depan mataku, kehampaan dan kebingungan. Ruang angkasa runtuh dengan cepat. Tentakel binatang void itu sangat besar, selebar ribuan kaki, menekan ke bawah seperti gunung. Tak ada cara untuk menghindarinya. Sensasi remuk yang hebat membuatku merasa tubuhku akan retak begitu mencapai dadaku. Dalam sekejap, dia dengan lembut menunjuk ke depan dengan tangan kirinya, menciptakan jejak api yang dipenuhi aura naga sejati. Bukalah langit, retakan menghanguskan angkasa. Serangan pembuka langit memusnahkan segalanya. Terlebih lagi, aku, yang kini telah memahami beberapa aturan naga sejati yang diberikan oleh Raja Naga kuno, melancarkan serangan pembuka langit yang bahkan lebih dahsyat dan intens. Serangan itu langsung melelehkan tentakel binatang void yang bahkan pedang tulang abadi pun tak mampu menembusnya. Cahaya merah darah berputar di sekelilingnya, tetapi energi mengerikan yang tak berujung masih menyapu. Kemudian, tentakel merah membara itu menghantam tubuhku. Ledakan, rasa sakit yang tajam menyelimuti seluruh tubuhnya, dan tuannya di belakangnya mengeluarkan erangan teredam suan kecil. Keduanya hancur lebur oleh tentakel-tentakel itu. Tubuh mereka menegang, berusaha sekuat tenaga, hukum Phoenix di dalam diri mereka mulai menjerit, meletus dengan tanda Phoenix yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, aku hanya punya satu keyakinan melindungi guruku dan memastikan dia kembali ke alam atas hidup-hidup. Ini adalah janjiku kepada kakak perempuanku, dan juga tanggung jawabku sendiri. Jiwa es, jubah langit berbintang, jauh di dalam tubuhnya, api dunia melonjak, terpecah menjadi untaian es dan aturan bumi, yang berubah menjadi pakaian seperti bintang yang berputar di sekitar tubuhnya, sekali lagi menahan dampak panas tentakel. Engah, dengan suara keras, majikanku dan aku menabrak penghalang kokoh di belakang kami. Kami berdua batuk darah dan tampak mengerikan saat bangkit kembali, tetapi untungnya, kami berdua selamat dari serangan itu. Adik perempuan, Xiao Xuan, apakah kamu baik-baik saja? Paman senior Sangguan Nanfeng, sambil mengumpulkan niat pedang di udara, mengajukan pertanyaan. Bagus. Majikanku menggelengkan kepalanya, matanya yang indah menatapku, dan tersenyum pahit anak bodoh, hidupmu jauh lebih berharga daripada hidupku. Aku terus batuk darah, mataku merah, dan aku terbaring di dinding pembatas berlumuran darahku sendiri, tampak sangat menyedihkan. Di sampingku, Lin Qianyu mengulurkan gada pembasmi dewanya dengan ekspresi memilukan bangun. Sambil menggenggam tongkat ilahi, ia berdiri dengan gemetar. Dadanya retak, dengan retakan dalam yang memperlihatkan tulang-tulangnya, menyemburkan darah. Jika bukan karena hukum Phoenix yang melindunginya, tubuhnya pasti sudah hancur sejak lama. Melihat ekspresiku, mata Lin Qianyu memerah, dan dia bergumam, bocah bodoh. Di udara, Sangguan Nanfeng, menunggangi pedang angin surgawi, mengejar tentakel emas yang baru saja kami lukai. Semburan energi pedang angin surgawi menyapu, terus-menerus mengiris luka. Pendekar bela diri Yue Tian juga menurunkan pedangnya dari udara, menyebabkan tentakel itu hancur berkeping-keping. Tentakel yang terluka itu telah menjadi titik terobosan kami. Mendesis, permaisuri Dong Fangwan dari hati surgawi menembus udara dengan beberapa jurus pedang, menjerat kepala binatang void. Ia melepaskan serangkaian teknik pedang api ilahi yang mendalam, dan bersama Raja Burung Vermilion, membakar seluruh langit. Api yang tak berujung menghalangi pandangan binatang void, membuatnya tak berdaya untuk merawat tentakelnya yang terluka. Lin Qianyu, yang memegang tongkat ilahi, melesat ke udara. Tongkat itu memancarkan cahaya ilahi dan menghantam tulang-tulang tentakel. Suara retakan keras terdengar, dan aturan-aturan tubuh fisik terus menghilang. Tentakel emas yang luar biasa keras itu akhirnya hancur, dan seluruh lengan raksasa itu, bagaikan barisan pegunungan yang tak berujung, jatuh ke tanah terlarang, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Di udara, Void Beast meraung. Lengan raksasa ini terhubung dengan tubuh utamanya. Setelah lengan itu terputus, kekuatan tubuh utamanya merosot, dan tubuhnya terus berputar.
Ia dengan cepat menarik tentakel yang menempati seluruh tanah terlarang. Dalam sekejap mata, ia terbang dan meninggalkan surga luar, kembali ke dunia Void. Dari arah bumi jauh di dalam awan terdengar erangan teredam, suara Ning Daoxuan. Guru besar, aku berteriak kaget dan bergegas turun meskipun luka-lukaku. Saat aku menembus awan, aku melihat telapak tangan Su Chen yang kuat menghancurkan level ketiga catur Ning Daoxuan, alam harta karun ilahi. Telapak tangan itu menghantam, berubah menjadi seberkas cahaya halus yang menembus tubuh Ning Daoxuan dan Duan Jingyu, seolah-olah dua tubuh Ning Daoxuan dan Duan Jingyu telah lenyap seketika. Kedua orang tua itu berdiri tak bergerak di atas batu yang pecah. Di udara, Su jelas juga terluka parah. Jutaan cahaya pedang dari alam ilahi membubung ke angkasa, melukainya dengan parah. Matanya yang dingin dipenuhi amarah yang tak terkendali saat ia menatap kami. Lain kali aku datang, itu akan menjadi saat kehancuran kalian. Guru, Sangguan Ziyi terhuyung dan berlutut di hadapan Ning Daoxuan, air mata mengalir di pelupuk matanya yang indah. Sebagai salah satu kultivator manusia terbaik dan seorang Grandmaster, ia kini menangis seperti gadis kecil. Sangguan Nanfeng juga berlutut di sampingnya, seluruh tubuhnya gemetar, matanya dipenuhi kebingungan, dan ia menangis tak terkendali. Jiwa kedua Grandmaster telah hancur oleh serangan telapak tangan Su. Di mata Dewa Pedang, mereka tak lebih dari sekadar cangkang kosong. Aku berlutut perlahan, menatap mata kedua Grandmasterku yang penuh belas kasih, dan hidungku berkaca-kaca. Hati dan tubuhku terluka, dan aku terhuyung-huyung, nyaris tak mampu menopang diriku sendiri dengan pedang tulang abadi. Tunggu, jantung kebenaran. Di tengah angin, suara kematian kedua Grandmaster terdengar. Begitu angin berlalu, tubuh kedua Grandmaster langsung berubah menjadi pasir. Butiran pasir jatuh dari langit dan berubah menjadi untaian cahaya keemasan yang tersebar di seluruh tanah terlarang. Menguasai, Sangguan Ziyi menangis terseduh-seduh, darah mengucur dari mulutnya. Harga yang kita bayar dalam pertempuran ini terlalu tinggi. Grandmaster kita, Ning Daoxuan dan Duan Jingyu, gugur dalam pertempuran, begitu pula dengan Patriark Wilayah Pedang Luo Agung, Yang Mulia Pedang. Sangguan Ziyi, Dong Fangwan, dan yang lainnya semuanya terluka parah. Kerugian di tanah terlarang bahkan lebih parah daripada kita. Mayat-mayat yang berserakan di mana-mana hampir semuanya ditinggalkan oleh keturunan para dewa dari tanah terlarang. Di langit, di balik awan, sisa-sisa Void Walker terus bermunculan, menyerang mereka yang tidak siap di tanah terlarang. Perang masih jauh dari selesai. Ling Qiufeng dan Ling Xingyu berjalan bersama. Mata Ling Qiufeng memerah. Ia berkata, Ning Daoxuan, Duan Jingyu, dan Master Pedang gugur dengan gagah berani. Mereka adalah dermawan tanah terlarangku. Sambil berbicara, dia berlutut dengan satu kaki, dan para anggota klan di belakangnya pun berlutut serempak. Nusan Ling Xingyu berkata dengan lembut, Santo Pedang Ziyi, Santo Pedang Nanfeng, terimalah belasungkawaku. Kami baik-baik saja. Sang Master menggelengkan kepala dan berkata pelan, masih banyak Void Walker yang melakukan kekejaman. Aku tak mampu lagi bertarung. Kau, pergilah dan musnahkan Void Walker terakhir. Ya, Ling Qiufeng berdiri, mengepalkan tangan besinya, matanya berkobar amarah, dan berkata, basmi para kultivator abadi dari tanah terlarang. Musnahkan semua pengembara dari dunia Void dan bangun kembali dunia yang damai dan sejahtera di tanah terlarangku. Semua orang terbang, tetapi hampir mustahil bagi mereka untuk membasmi ratusan Void Walker sendirian. Maka, Martial Saint Yuetian, Dong Fangwan, dan Lin Qianyu terbang ke langit untuk membasmi sisa-sisa yang tersisa. Pertama, lukaku terlalu parah, dan kedua, aku harus melindungi tuanku yang terluka parah. Maka, sambil membawa pedang tulang abadi, aku berjalan selangkah demi selangkah menuju sebuah batu pecah dan duduk. 3 berkas cahaya melesat dari antara alisku, yang merupakan Ratu Hancur dan saudari-saudari Ling. Natavia, mengenakan jubah merah darah yang menggambarkan sosok anggunnya, berkata dengan hormat, Tuan, kami di sini untuk melindungi Anda. Anda dapat menyembuhkan luka-luka Anda sekarang. Lindungi guru dan paman senior, bisikku. Ya. Dengan mereka bertiga, menahan 2 atau 3 Void Walker sama sekali bukan masalah. Terutama Natavia, yang luar biasa cerdas. Dengan pemahamannya tentang aturan dunia dan pengembangan Broken Order-nya, menantang tahap awal Forbidden Realm akan sangat mudah. Guru Sangguan Ziyi dan Paman Sangguan Nanfeng mendengar percakapan kami dan tahu bahwa ketiga gadis kuat ini adalah orang-orangku, jadi mereka mulai sembuh tanpa khawatir. Raja Naga Kuno Abadi berkelana di kehampaan, melahap dan menghancurkan Void Walker yang tak terhitung jumlahnya dengan ekor naganya, menjadi prajurit terkuat di medan perang terlarang. Sebenarnya, kekuatan Raja Naga Kuno Abadi masih jauh dari sepenuhnya terekspresikan, sebuah fakta yang kusadari sepenuhnya. Alasan sebenarnya hanyalah karena alam dan kekuatanku masih terlalu lemah,
belum sebanding dengan kekuatan Raja Naga Kuno Abadi, dan aku harus terus menerobos. Pohon anggur ilahi. 1 jam kemudian, saya mengembuskan napas dan mendapati luka saya telah sembuh 30%. Saya berbisik kepada diri sendiri, memohon kekuatan pohon anggur ilahi. Benar saja, setelah mendapatkan esensi sejati pohon dunia, pohon anggur ilahi mulai benar-benar bertransformasi menjadi pohon dunia yang legendaris. Indra spiritualnya hampir ada di mana-mana, dan ia berkata, Xiao Xuan, aku telah menyaksikan pertempuran ini. Maafkan aku mengecewakanmu, kataku sambil mengerutkan kening. Tidak, kamu tidak mengecewakanku. Suara pohon anggur ilahi terdengar sangat tenang saat berkata, kekuatan dunia Void jauh lebih besar daripada kita. Kemampuanmu melukai binatang Void dan memaksa Void pergi sudah merupakan pencapaian yang sangat hebat. Aku agak bingung bisakah aku benar-benar melawan Void. Aku sudah merasakan kekuatannya secara langsung, belum lagi Void Beast yang sangat kuat. Jika mereka berasal dari Void World, lalu, apakah Void World punya musuh lain? Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Pohon anggur ilahi berkata dengan suara berat, ketika kau mencapai titik itu, semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Jika kau tidak mencapai titik itu, sekalipun kukatakan, itu tidak akan membantumu sedikitpun. Xiao Xuan, kutanyakan padamu, apa yang kau dapatkan dalam pertempuran ini? Sudahkah kau menemukan apa yang menghalangimu mendapatkan kekuatan yang sebanding dengan dunia Void? Aturan ketiadaan terlalu mendalam. Aku merasa agak sedih. Apalagi, tidak ada yang tersisa. Benarkah tak ada yang tersisa? Tanya pohon anggur ilahi dengan tenang. Apa yang kau sembunyikan jauh di lubuk hatimu saat ini? Aku melirik mayat-mayat tak berujung di kejauhan, dan pada guruku, Sang Guan Zi, yang berlumuran darah. Tiba-tiba, luapan amarah seakan berkobar dalam diriku, dan aku berbisik, marah. Ya, itu kemarahan. Pohon anggur ilahi berbisik, takdirmu seharusnya tidak dikendalikan oleh siapapun, bahkan aku. Jadi, kau perlu merobek belenggu yang mengendalikan takdirmu satu persatu, dan menghancurkannya dengan hati yang penuh amarah. Hanya ketika semua belenggu itu hancur, kau dapat memperoleh kekuatan yang benar-benar layak kau dapatkan. Belenggu. Senior Xin Fuji, belenggu apa yang sedang kamu bicarakan? Apa kendala pertama yang hampir mengubah Anda menjadi orang yang tidak berguna? Chu Xingyun. Saya bertanya dengan heran. Itu benar. Tepat saat itu, saat aku mengucapkan nama Chu Xingyun, entitas terlarang dalam kegelapan itu membuka matanya sekali lagi. Ia benar-benar bisa melihatku di tanah terlarang. Senyum sinis tersungging di bibirnya, dan aura yang tak tertandingi melonjak saat ia mencibir dingin, kau mau mati. Xiao Xuan, aku akan mengirimmu untuk menghadapi Chu Xingyun sekarang juga. Pohon anggur ilahi berkata dengan tenang, untuk memutuskan ikatan karma ini dan menghancurkan belenggu ini. Sekarang aku terluka parah dan kekuatanku tersisa kurang dari setengahnya, bisakah aku mengalahkan Chu Xingyun? Marah saja sudah cukup. 1170.